محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah Allah. Hidayah itu maknanya sangat luas. Di antara makna hidayah adalah kenikmatan beribadah bagi orang-orang beriman. Ketika Allah berikan hidayah bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, maka diberikanlah oleh Allah kekuatan untuk menguatkan imannya dengan cara meningkatkan amal saleh. Di antaranya banyak, bahkan ada ayat khusus ketika Allah berikan keutamaan pada pemuda-pemuda di Ashabul Kahf itu yang populer kisahnya di surah ke-18 di ayat yang ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, kami kisahkan kepada kalian kisah tentang para pemuda generasi milenial pada saat itu dengan kisah yang sebenar-benarnya. Sungguh mereka para pemuda yang beriman, yakin tanpa ragu kepada seluruh ketentuan Rabb mereka. Dan karena keyakinan yang kuat itu, maka kami tambahkan kepada mereka hudan. Ya, hudan di sini maknanya kenikmatan dalam menjalani ibadah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berkeyakinan terhadap Allah. Sehingga di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat kelima, bagaimana Allah memberikan kekuatan hudan pada orang-orang bertakwa yang punya kekuatan selalu mengupgrade imannya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin yang mendapatkan hudan di sini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa mengupgrade keimanannya kepada Allah yang gaib, yang belum tampak dalam pandangan mereka. Mereka punya keyakinan kuat dan mereka terus tingkatkan keyakinan itu. Sehingga bagaimana cara meningkatkannya? Diberikanlah kekuatan untuk menunaikan amal saleh. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, ya? Dan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dengan itulah diberikan oleh Allah perlindungan dalam kehidupan dan kenikmatan, kedamaian, kebahagiaan dan kesuksesan. Ya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dengan itu kita bermohon kepada Allah semoga kita termasuk dalam golongan manusia yang dimuliakan ini, senantiasa mendapatkan limpahan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mendapatkan itu sering saya ingatkan dalam setiap pertemuan, selalu koreksi amal soleh kita. Ingat, takwa itu korelasinya dengan amal soleh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hudan, caranya tingkatkan takwa, karena hudan diberikan pada orang takwa. Hudan lil muttaqin. Cara meningkatkan takwa yaitu memperbanyak amal soleh. Karena itu rumus cepat di dalam Al-Quran, takwa senantiasa bersanding erat dengan amal soleh. Seperti iman pun bersanding dengan amal soleh. Untuk membenarkan dan memastikan kebenaran iman, maka diuji lewat amal soleh. Dengan iman itulah amal berubah jadi soleh. Jadi iman ketika masuk ke dalam amal, maka merubah amalan itu menjadi soleh. Saya beri contoh, saya sekarang sedang memandang misalnya. Maka jika pandangan ini dimasuki oleh iman, maka pandangan ini berubah, bukan sekedar menjadi amal, perbuatan, tapi saleh, pandangan yang dibenarkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pandangan yang diisi oleh iman akan diarahkan oleh iman bagaimana mata ini mesti memandang. Ketika pandangan ini tidak dibenarkan oleh Allah, tidak diridhoi, maka akan dipalingkan, diberikan isyarat oleh imannya. Itu sebabnya dalam Al-Quran pandangan ini diawali dengan kata iman. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dan katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, ya, palingkan pandangannya dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah. Wa qul lil mu'minati di ayat 31-nya Quran surah ke-24, dan katakan pula pada perempuan-perempuan yang memiliki iman, ya, maka imannya akan memberikan perintah kepada pandangannya, arahkan pada yang tidak disukai oleh Allah. Bila itu dibenarkan, silahkan tatap dengan baik. Maka amal yang diisi oleh iman menjadi saleh. Dan peningkatan amal soleh ini itu secara otomatis akan disandingkan dengan kekuatan takwa. Jadi setiap kali ada amal soleh, maka sandingannya dengan takwa, takwanya naik. Jadi kalau kita bikin bagan, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti ini, ya. Jadi iman, ya, membangun keyakinan tanpa ragu terhadap Allah, itu akan ditopang oleh amal saleh. Ya, ini menarik, ya. Kata salih ini muncul
Karena ada iman. Jadi kalau orang beriman itu disebut mukmin, ya. Mukmin itu orang beriman, ya. Perempuannya mukminah, ya, singkat tambah di ujungnya. Mukmin, mukminah. Muslim, muslimah, ya kan? Muhsin, muhsinah. Demikian seterusnya. Jadi kalau iman, orangnya disebut apa? Mukmin. Orang mukmin itu artinya yang yakin tanpa ragu. Ya, yakin tanpa ragu. Jadi teman-teman, kalau sudah disebut dengan orang beriman, sudah jangan ragu. Kalau Allah perintahkan, kerjakan. Kalau Allah larang, tinggalkan. If'al wala taf'al. Do it, leave it. Kerjakan atau tinggalkan. Cuma itu kok dalam Al-Quran. Ya, cuma itu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua dalam kehidupan sebagai titah syariat, kerjakan atau tinggalkan. Kata Allah misalnya bagi laki-laki, ya, kerjakan ini, kerjakan, tinggalkan ini, tinggalkan. Bagi perempuan, kerjakan, berhijab engkau, berhijab. Ya, tinggalkan ini, tinggalkan. Jangan berdusta, jangan berzina, jangan korupsi. Selesai. Ya, dan harus yakin tanpa ragu terhadap semua syariat, jangan sebagian-sebagian. Karena umat dulu, kalau ada yang sesuai dengan nafsunya, dia yakini, dia kerjakan. Kalau tak sesuai, dia tinggalkan. Itu yang bahaya. Kita berbeda. Ya, kita berbeda. Semua yang Allah perintahkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang disampaikan oleh Rasul, diperintahkan, cepat kerjakan. Jangan pilah-pilah. Ya, persoalan personal, pribadi dengan komunal sama hukumnya. Maka ketika Allah perintahkan, kerjakan. Ya, waris. Kata Allah, 2:1, laki-laki perempuan. Kerjakan. Jangan karena kepentingan tertentu Anda geser demi kemaslahatan tertentu misalnya. Ya, ada maslahat sesuatu yang belum kita ketahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Demikian penutup Quran surah kedua ayat 216. Allah itu tahu masa depan. Engkau tahunya sekarang saja. Sekarang pun yang telah engkau alami, yang belum kau lalui, itu belum kau ketahui. Ya, Allahu ya'lamu, sedangkan Allah mengetahui masa depan. Karena itu setiap ketetapan Allah kepada kita itu desainnya bukan desain singkat kekinian. Sekarang saja, tapi untuk maslahat nanti, esok hari, setelahnya, demikian di masa yang akan datang. Jadi kadang-kadang diberikan oleh Allah kepada kita yang menurut kita kurang kita sukai, ternyata ada manfaat besar yang belum kita dapatkan sekarang. Nanti setelah kita lewat itu, maslahatnya kita dapatkan dan terbawa dalam kehidupan sampai masa yang akan datang. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu di Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat 216. Paling kiri, agak sedikit ke atas posisinya, ya. Orang yang yakin tanpa ragu disebut dengan mukmin. Perempuannya mukminah. Dia punya iman. Iman ini akan menjadikan membimbing seluruh perbuatannya. Amal itu perbuatan, teman-teman. Ya, amal itu perbuatan, ya. Tulisannya begini, ya. Amal. Ya. Amalun. Ingat, ada amal pakai hamzah, ya, amal. Amalun. Baik. Ada amal, itu beda. Amal yang ini perbuatan. Amal yang ini cita-cita, harapan, keinginan kuat. Amal, amali, Amelia, ya. Anak saya yang perempuan nomor 2, Amelia Habibatul Mustafa. Keinginanku yang sangat kuat, putriku yang kedua menjadi kekasih Rasulullah SAW, pecinta Nabi SAW. Ya, itu amalun yang ini. Ya, amalun. Amalun ini perbuatan. Jamaknya disebut dengan a'mal, al-a'mal. Nah, seperti ini. Jadi ada amalun, ada a'malun. Ini jamak bentuknya. Perbuatan. Ingat, bukan sekedar perbuatan. Nanti ada fa'alun, ada amalun. Perbuatan yang senantiasa dilekatkan kepada Allah. Itu diksinya di Al-Quran umumnya menggunakan kata fa'ala. Ya, fa'ala. Jadi kalau Anda temukan fa'ala, wallahu yaf'alu ma yurid, fa'ala, 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 fa'ala. Tapi yang terkait dengan manusia itu umumnya menggunakan diksi amila ya'malu amal. Ya, ingat, kadang ada menggunakan kata fa'ala dalam konteks negatif yang seharusnya tidak dikerjakan oleh manusia, ya. Tapi kalau kembali kepada Allah, semua hal positif menggunakan kata fa'ala. Ini untuk membedakan antara perbuatan Khalik dengan makhluk yang jauh perbedaannya. Itulah keindahan Al-Quran. Nah, perbuatan manusia, diksi umumnya disebutkan dalam Al-Quran menggunakan amal. Pada dasarnya, amal itu memiliki makna setiap perbuatan yang akan dipertanggungjawabkan, ditanya, disoal, dipertanggungjawabkan, ya. Karena itu pekerjaan di bahasa Arab sekarang amal. Ma'amaluk, apa pekerjaan Anda?
Kenapa orang ngantor itu di kantor disebut dengan amil, pekerja, ya? Muwazzaf itu kesibukannya, pekerjaannya disebut amil. Ya, orang kerja amilun, pekerjaannya amalun. Muwazzaf itu profesinya, ya? Baik aktivitasnya. Sekarang pekerjaannya disebut amal. Kenapa orang bekerja disebut amal? Karena setiap pekerjaan dipertanggungjawabkan. Anda kerja di kantor, bikin laporan kan? Ditanya kan? Laporan bermasalah, ya pekerjaan Anda punya persoalan. Laporan Anda sukses, ya karir Anda meningkat. Ya, jadi kalau kehidupan dunia saja ditanya, dipersoalkan, maka bagaimana dengan kehidupan hakiki kita di akhirat nanti? Kehidupan abadi kita. Karena itu, kenapa dalam diksi Al-Quran, perbuatan manusia menggunakan kata amal, karena setiap detil aktivitas manusia, itu akan ditanya, dipersoalkan, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun, akan ditampakkan, diperlihatkan, ditanya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sekecil apapun perbuatan, walaupun sebesar biji sawi, sebesar atom, sekecil apapun, kalau baik ditampakkan, ditanya, disoal, dihisab positif. Kalau jelek pun ditampakkan, ditanya, disoal, dihisab negatif. Semua punya muara, semua punya akibatnya. Karena itu mesti hati-hati. Ya, mesti hati-hati. Nah, untuk menjadikan semua perbuatan, ini asalnya netral. Perbuatan itu netral. Ingat ya? Yang membedakan nanti niat. Apakah perbuatan itu menjadi baik atau buruk. Ya? Karena itu di Al-Bukhari. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ya, jadi kalau kita buka kitab Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, ya kitab Bad'ul Wahyi, kitab permulaan awal turunnya wahyu, dibuka dengan kalimat an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sungguh seluruh perbuatan itu dasarnya terletak kepada niatnya. Ya. Sedangkan niat itu letaknya di mana? Di hati, qalbu kan? Pernah kita bahas kan? Di qalbu, ya. Di qalbu. Qalbun. Nah, ayo kita ngaji agak dalam sedikit ya. Ya. Semua perbuatan bersumber pada niatnya. Ini akan menjadikan penilaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan niat itu amalan hati, amalan qalbu. Demikian tulisannya. Di qalbu ini ada nafas, sumber kehidupan. Ya kan? Ya, sumber kehidupan kita disebut dengan nafas. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, apabila telah disempurnakan fisiknya, maka ditiupkan rohnya. Ketika roh masuk ke dalam tubuh kita, maka berubah itu menjadi nafas, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas, bisa bernafas. Ya, Quran surah ke-91 ayat 7. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi nafas yang sempurna penciptaannya. Yang dimaksud sempurna di sini rohnya telah masuk kepada tubuh sehingga kita bisa bernafas, nafas, ya. Maka di nafas ini ada dua potensi. Ya, fa'alhamaha ayat 8-nya fujuraha wa taqwaha. Ada jiwa takwa, nih, ada fujur. Yang ini mengarahkan kepada yang baik-baik, yang disukai oleh Allah. Yang ini mengarahkan pada hal-hal yang buruk, didominasi oleh bisikan setan. Ya. Qala la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Setan langsung berkata kepada Allah, mengajukan ya permohonan, berikan aku kesempatan menggoda bagian tertentu dari manusia. Ya, apa yang dia goda ini fujur. Ini fujur. Ya, yang nanti sifat fujur ini karena juga sumbernya ada di nafas, sering orang sebut dengan nafsu. Ya, sering orang sebut dengan nafsu. Ya, dari sini. Ya, karena ini ada di nafas, kadang-kadang disebut menggunakan kalau di bahasa Indonesia sinekdok totem pro parte. Diambil yang umumnya untuk menunjukkan yang khususnya. Lawannya pas pro toto, diambil sebagian ya yang dimaksudkan nanti untuk menunjuk keseluruhan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ini kadang-kadang disebut dengan nafsu. Contoh Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-53. Ya, wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, kita manusia tidak bisa menilai diri sebagai orang suci. Karena itu di surat An-Najm ditegaskan oleh Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menyucikan diri, menganggap diri suci, bebas dari dosa sepanjang manusia biasa. Bukan punya sifat maksum seperti Nabi, Rasul yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada apa? Nafsu yang dikondisikan oleh setan. Nah, lawannya takwa. Takwa membisikkan pada kebaikan. Ini perannya malaikat. Jadi ini yang diambil oleh setan, saking rahmannya Allah kepada kita, nggak dibiarkan setan bertindak semena-mena.
maka ditugaskan malaikat untuk berdinas, ya, mengarahkan kita kepada kebaikan. Jangan diambil godaan setan. Bisikan oleh malaikat kepada kebaikan. Malaikat membisikkan takwa. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Setan pun disebutkan 88 kali. Jadi ini saat bertugas dikantor oleh malaikat. Tinggal nanti kecenderungan kita yang paling kuat dari mana. Apa kaitan dengan ini? Innamal a'malu binniyat. Perbuatan bergantung pada niat. Niat ada di kalbu. Kalbu dalamnya nafas. Nafas dalamnya dua sumber. Takwa yang baik, fujur, nafsu yang jelek. Nah, yang menjadikan amal ini yang tadinya netral, contoh, memandang itu netral, melihat itu netral, mendengar netral. Ya, bagaimana perbuatan ini menjadi baik, amalnya menjadi saleh jika niatnya yang mengiringi pandangan ini bersumber dari takwa. Ya, itulah iman ini. Jadi iman itu ketika kita lakukan dengan benar, ya, benar-benar beriman kepada Allah, tembuslah dari lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dari lisan, ditembus ke hati. Di hati ini masuknya ke sini, ke jiwa takwa. Karena itu iman yang benar, ya, iman yang sejati, yang real, itu nanti akan mendapatkan sinyal, pancaran dari sifat takwanya, memberikan bimbingan pada organ tubuhnya. Sehingga organ tubuh ketika beraktivitas, beramal, berbuat, itu dibimbing oleh iman. Maka semua perbuatan itu karena dibimbing iman, berubah amal yang netral menjadi saleh. Iman ini yang merubah amal menjadi saleh. Masuk ke mata. Mata dibimbing dari jiwa takwa. Imannya masuk. Niatnya didorong kan? Memandang karena Allah. Itu niat. Memandang karena Allah. Apa yang menjadikan pandangan itu karena Allah? Imannya. Maka iman masuk ke dalam mata, memandang. Apa cirinya? Maka cirinya iman itu akan mengarahkan pandangan pada yang baik. Ketika yang dipandang tak baik, maka iman akan mengingatkan. Demi Allah saya katakan, otomatis kalau masih ada iman, itu nanti mata kita itu akan diarahkan, ya, pada yang terbaik. Kalau nggak baik, langsung dipalingkan. Hati membisikkan, ini nggak bagus, palingkan. Ya, dan kita nggak suka melihatnya. Semakin nggak suka, semakin kuat iman itu. Ya, sebaliknya, kalau sumbernya dari sini, niatnya dari nafsu, jelek nih. Ya, karena itu ada disebutkan niat buruk. Ya, niat baik, niat buruk. Kalau ini sumbernya, maka dia akan merubah perbuatan yang tadinya netral, amal, ya, amalun, yang tadinya netral, melihat netral, mendengar netral. Ya, belum masuk saleh atau yang jelek. Ketika yang masuk ini nafsu, yang jeleknya, maka dia akan merubah amal ini menjadi negatif. Alih-alih saleh menjadi salah. Ya. Pandangan yang salah, pendengaran yang salah, tutur kata yang salah, tindakan yang salah. Itu sumbernya dari mana? Nafsu. Niat yang salah, niat buruk itu yang menjadikan perbuatan menjadi buruk, ya, menjadi tidak mulia. Ini korelasinya antara Al-Quran dengan keterangan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke sini. Jika iman ini kita kuatkan dengan cara meningkatkan amal soleh. Ini dua-duanya saling terkait, berkelindan. Kalau kita ingin mengukur kekuatan iman, semakin menguat, maka semakin meningkat, maka buktinya lewat apa? Amal soleh. Sebaliknya, amal soleh yang banyak pun ini pertanda kekuatan iman. Pertanda iman kuat membimbing. Ya, ini satu sama lain terkait berkelindan. Nah, korelasinya apa hubungan dengan takwa? Orang-orang yang meningkatkan amal solehnya, ini pertanda juga takwanya meningkat. Ini persamaannya. Jadi, kalau kita belajar matematika, belajar fisika, gitu kan, sering dapatkan persamaan. Ya, A sama dengan B sama dengan C, maka C sama dengan A, maka B sama dengan C, gitu kan? Nah, jadi kalau kita katakan iman sama dengan amal soleh, semakin kuat iman, semakin banyak amal soleh, ya, maka takwa pun kualitasnya semakin meningkat. Persamaannya A sama dengan B sama dengan C. Maka sering kita temukan dalam Al-Quran misalnya, iman disandingkan dengan amal soleh. Seperti Quran surah 103. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sering kita temukan iman disandingkan dengan takwa, ya. Misalnya apa? Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kadang iman, amal soleh, takwa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, kutiba alaikumus syiyam, amal soleh, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, takwa. Nah, jadi selalu terkorelasi. Kalau kita ingin mendapatkan peningkatan iman, maka kuatkan amal soleh, maka ini otomatis akan meningkatkan takwa. Kalau takwa sudah meningkat,
maka selesailah seluruh problematika kehidupan, dunia, alam kubur, akhirat. Langsung turun jaminan Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Paling populer itu kan Quran surah ke-65 kan, At-Talaq itu di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, wa may yattaqillaha, siapa yang mampu meningkatkan takwanya, naik takwanya, terus naik, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dilalui. Dan itu bentuknya nakirah, nggak pakai alif lam. Nakirah itu general, umum, ya. Umum, artinya apa? Masalah apapun dalam kehidupan. Bisa di rumah tangga, bisa di kantor, ya, pekerjaan, kehidupan sosial, dan sebagainya. Karena itu sering saya katakan, kalau Anda mendapati gelar yang cukup banyak, ya, harta melimpah, kedudukan cukup tinggi, tapi nggak pernah bisa tuntas menyelesaikan satu persoalan yang menurut sebagian orang itu masalah kecil, maka cek, mungkin bukan gelarnya kurang tinggi, harta kurang banyak, bukan, mungkin Anda kurang takwa, kurang bersujud. Betapa banyak persoalan pelik dalam kehidupan selesai tuntas, diselesaikan tuntas hanya di atas bentangan sajadah semata. Dan betapa banyak persoalan kecil, sepele, yang tak pernah tuntas malah semakin kemudian meningkat kuat karena sering kali diselesaikan dengan nafsu. Ini persoalannya. Ya. Nah, ini ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian dengan rezeki. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian bahagia. Semakin takwa, semakin bahagia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Allah tambahkan kalian pengetahuan. Ya, dengan meningkatkan takwa bertambah ilmu. Jadi sesungguhnya menjadi pribadi takwa, teman-teman sekalian, adalah pribadi yang sangat mulia. Karena itu di antara sekian manusia yang pernah beraktivitas di bumi, bergaul dimanapun, takwa tidak mengenal dimensi. Takwa tidak mengenal tempat. Even Anda sekarang di Indonesia, bahkan di Sabang sampai dengan Merauke, takwa bahkan tidak mengenal ras, tidak mengenal kulit, tidak mengenal keadaan, Arab atau bukan, Eropa ataukah Asia, Afrika ataukah yang lainnya, yang terhubung dengan saya saat ini. Ada yang dari Kanada, ada yang dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Brunei, dari Malaysia, dari manapun Anda. Ya, sepanjang Anda bertakwa, maka Anda menjadi manusia termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali, dimanapun kalian berinteraksi secara sosial. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian ada lelaki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian berinteraksi dalam kehidupan, membentuk komunitas dari yang paling kecil keluarga sampai ke RT, RW, demikian luasnya sampai berbeda negara. Wa qabail, bahkan suku-sukunya bisa suku berbeda-beda. Di Indonesia saja satu daerah berapa sukunya? Di Sunda ada berapa? Ya? Di Medan ada berapa? Sumatera ada berapa? Demikian luasnya. Baru Indonesia, belum yang lainnya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya kalian menjalin harmoni dalam kehidupan, membangun kehidupan di bumi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, inna akramakum, sehebat-hebatnya kalian dengan gelar yang telah kalian miliki, ya, dari pendidikan kah atau yang lainnya, dari kedudukan yang telah kalian dapatkan, dari harta yang telah kalian raih, dari ilmu yang telah kalian dapatkan. Inna akramakum, tetap yang paling mulia di hadapan Allah, atqakum, adalah yang paling takwa di antara kalian. Bagaimana pengetahuan bisa membuat kita lebih takwa di hadapan Allah? Bagaimana kedudukan bisa semakin mendekatkan diri kita dengan Allah? Bagaimana harta bisa semakin menguatkan hati kita tersambung dengan Allah? Itulah takwa. Takwa tidak dimonopoli oleh seorang ustadz saja. Takwa tidak dimonopoli oleh seorang ahli agama saja. Tapi Anda bisa menjadi pengusaha yang bertakwa, jadi pejabat yang bertakwa, jadi insinyur yang bertakwa, jadi pengacara yang bertakwa, jadi hakim yang bertakwa. Dan semua itu adalah ketetapan Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Singkatnya, Anda tetap akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian pertama yang kita buka, dan sebagai bagian rutin yang saya ingatkan dalam setiap kajian kita, karena kita harus terus mengupgrade keadaan kita dalam setiap pekan. Ya, Jumat itu adalah bagian evaluasi kita. Ada evaluasi harian, ada evaluasi pekanan, ada evaluasi bulanan sampai dengan tahunan. Saat kita dievaluasi langsung oleh Allah dalam momentum puasa Ramadan itu. Ya, karena itu coba lihat diri kita. Kalau kemudian ada masalah dengan takwanya, maka ada dua persoalan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bisa jadi kalau orang semakin jauh dan menutup hubungannya dengan Allah, maka dia akan berubah drastis dari mukmin menjadi kafir, orang yang menutup diri
hubungan dengan Allah. Dan saya katakan sekali lagi, jangan pernah kemudian merasa sungkan menggunakan kata ini karena bahasa baku. Ya, nggak ada hubungan dengan hal-hal keduniaan misalnya. Ya, mukmin lawannya apa? Kafir. Iman lawannya apa? Kufur. Kalau ada yang tersinggung dengan kata kafir misalnya, kenapa nggak tersinggung dengan kata mukmin? Karena ini bahasa baku dan maknanya sopan sekali. Orang yang menutup diri. Ya, jadi kita pelajari dengan baik supaya kita mengerti. Kadang-kadang persepsi manusia, apalagi dengan menggunakan media dan kesan tertentu, menjadikan seakan-akan kata-kata tertentu membawa makna-makna yang tidak diinginkan dalam kehidupan. Ya, jadi kita bawa, tempatkan pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, itu golongan yang tengah kita kaji adalah golongan yang mengaku mukmin tapi tidak bisa membuktikan secara real keimanannya di hadapan Allah, bahkan terkadang bertentangan antara apa yang dibangun dengan lisannya dengan yang dirasakan oleh hatinya dan muncul dalam perbuatannya. Itulah sifat nifak, orangnya disebut dengan munafik. Telah kita utarakan dari ayat ke-8, ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-10 tentang persoalan orang munafik, dan kita akan lanjutkan ayat yang ke-11 yang telah kita bahas sebagiannya di pertemuan lalu sampai dengan ayat ke-12. Kita bacakan dulu ayatnya, kita lihat terjemahannya, setelah itu kita jeda sejenak untuk menunaikan salat Isya berjamaah dan kita lanjutkan setelah Isya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan bila dikatakan, diingatkan pada mereka, janganlah kalian merusak di setiap tempat yang kalian pijak, di bumi yang kalian tinggali. Lalu mereka membantah dengan mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami tengah berbuat satu perbaikan. Ala, ketahuilah, innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka itu perusak yang paling nyata, mereka tengah merusak, walakin la yash'urun, namun mereka tidak menyadarinya. Teman-teman sekalian, ayat ini memberikan ciri utama tentang sifat nifak yang melekat pada kalangan orang-orang munafik. Ciri ini sangat penting kita ketahui karena nanti menjadi pedoman bagi kita untuk bergaul dengan tipe semacam ini, golongan yang ketiga. Al-Quran itu sangat indah. Semua tipe manusia disebutkan oleh Al-Quran. Yang beriman begini bergaulnya, dengan orang-orang kafir begini berinteraksinya. Ya, dan luar biasa indahnya. Nanti kalau sudah sampai ke ayat-ayatnya kita akan keluarkan panduan-panduan hidupnya. Karena boleh jadi sebagian kawan-kawan kita mungkin nanti akan bertempat tinggal, bertetangga dengan golongan-golongan semacam ini. Gak semua kita tinggal di Indonesia bahkan bertetangga dengan yang muslim saja, belum tentu. Mungkin ada yang kafir, ada yang non-muslimnya, ya. Nah, bagaimana berinteraksi dengan mereka di hari-hari hari raya mereka, misalnya kalau kita punya makanan bagaimana berbaginya, kalau dikasih makanan dari mereka kepada kita bagaimana menerimanya dengan cara yang sangat baik dan elegan. Nanti ada bimbingannya. Nah, sekarang kita batasi pada orang munafik dulu, bagaimana ciri mereka secara umumnya dan bagaimana kasih sayang Allah kepada orang munafik yang memberikan petunjuk supaya mereka mau kembali kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Detil pembahasan ini kita akan bahas setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Mohon izin kita untuk melanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah, pembahasan di ayat 11 sampai dengan 12 terkait dengan sifat orang munafik dan bagaimana cara kita bergaul dengan mereka sekaligus bermohon kepada Allah untuk mengembalikan mereka pada jalur yang benar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila diingatkan, dikatakan pada mereka, jangan berbuat kerusakan, jangan merusak di tempat kalian berpijak, mereka membantah dan berkata, sungguh kami tengah berbuat satu perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Padahal sesungguhnya ketahuilah mereka tengah merusak walau mereka tidak menyadarinya. Teman-teman sekalian, ada yang menarik di ayat ini seperti sebagian telah kita ulas di pertemuan yang lalu. Kita akan lengkapi. Yang pertama, ada bagian yang belum saya tekankan ketika Allah membuka di awal ayat yang ke-11 ini. Allah firmankan, wa idza qila lahum. Ini yang kemarin belum kita tegaskan. Ya, wa idza qila lahum. Qila lahum. Ini indah sekali. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard.
Ya, tufsidu fil ard. Kita sesuaikan saja khatnya untuk memudahkan. Di sini selain menerangkan, di pertemuan lalu saya tegaskan tentang ciri sifat nifaq yang menunjuk pada orang munafik. Jadi munafik itu orangnya ya, orangnya. Dan saya mohon kalau menyingkat harus dengan benar ya. Ya, jangan seketika menyingkat muna, itu belum tentu. Mungkin ada yang namanya munaroh gitu kan, ada yang munarman, ada yang macam-macam dia. Jadi jangan sesingkat yang semudah kita bisa ucapkan. Ya, sifatnya disebut dengan nifaq, orangnya munafik. Selain menyebut pada ciri, saya ingin tekankan dulu pembuka ayat ini dengan bagian yang sangat indah. Wa idza qila lahum, jika diingatkan pada mereka, dikatakan. Qila, jika dikatakan, ya, dalam konteks ini diingatkan. Jadi kadang ada uslub, gaya bahasa, metode Al-Quran itu menggunakan satu bentuk praktikal untuk menunjuk satu esensi tertentu. Kalau kita mau mengingatkan kan dengan perkataan ya, ada anak-anak misalnya melakukan tindakan yang membahayakan, kita ingatkan, hei hati-hati, berbahaya. Ya, besok ingin melalui satu ujian tes, malamnya diingatkan, nak belajar, bukankah dengan kata-kata? Nah, jadi di sini secara praktis Allah langsung memberikan kesan bahwa bahkan pada orang yang memiliki sifat nifak pun, orang munafik pun, sayang Allah tidak terputus untuk memberikan hidayah pada mereka supaya kembali. Ya, supaya kembali. Apa diantaranya? Allah beri jalan ya di orang-orang sekelilingnya yang tinggal bergaul dengan mereka untuk mengingatkan. Jadi berbahagialah ketika ada orang mengingatkan pada kebaikan, itu sesungguhnya sinyal tanda cinta Allah. Ya, sinyal tanda kasih Allah. Di situ ada sifat rahmannya, di situ ada cintanya. Kalau Allah nggak cinta, nggak akan mungkin diberikan pengingat. Udah aja larut dalam keburukan. Silahkan larut dalam kemaksiatan, silahkan kemas sifat kemunafikan sampai terkumpul dosamu dan terbenam engkau di neraka yang paling dalam. Ya, di Quran surah keempat An-Nisa itu di ayat 145 kan disebutkan innal munafiqina fid darqil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Allahu akbar. Wal iyadzu billah. Na'udzubillahi min dzalik. Innal munafiqina, saya tegaskan kata Allah dengan taukid. Inna itu huruf taukid penguat. Saya tegaskan ya, saya tegaskan kata Allah, semua orang munafik itu laki-laki perempuan fid darqil asfali minan nar. Di neraka yang paling bawah, di keraknya. Di keraknya. Saya laisa kamitsli syai', kita nggak bisa mengilustrasikan apapun, tapi kalau neraka itu neraka yang biasa saja dalam tanda petik ya, sebiasa-biasanya udah nggak usah dibayangkan bagaimana dahsyatnya ya ketika orang dicelupkan saja. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara, Quran surah keempat ayat 56. Semua orang-orang yang ingkar itu, yang bermaksiat, yang nggak tobat, yang susah diberikan peringatan, sawfa nuslihim nara, kami akan tarik ubun-ubunnya, kami tugaskan malaikat untuk menarik ubun-ubun mereka, dicelupkan ke neraka. Ya, dicelupkan, celup. Pernah bikin teh celup ya, teh celup kan gini, celup angkat itu kan ya, ini ada yang dicelupkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kami celupkan, angkat lagi, celup angkat itu neraka biasa tuh ya. Setiap dicelupkan hancur dengan kulit-kulitnya. Ya, kenapa kulit yang disebutkan? Karena kulit indera perasa yang paling pekat. Orang kalau dicambuk sekali pasti sakit tuh. Ya, kenapa? Karena masih ada kulitnya, indera perasa yang paling pekat. Cambuk sampai terkelupas jadi biasa. Maka orang yang masuk neraka itu ketika Allah celupkan ya melalui malaikatnya, dicelupkan oleh malaikat tuh hancur semua. Termasuk dengan kulit-kulitnya nanti diangkat itu, ditumbuhkan kembali jadi seperti semula kala. Kulitnya ada lagi. Ya, celupkan lagi. Kenapa? Supaya merasakan siksa yang serupa seperti yang pertama. Jadi nggak kurang-kurang siksanya. Kalau ada orang di dunia dihukum cambukan sekali sakit, 2 kali sakit, 3 kali, 4 kali, makin berkurang sakitnya. Ya, karena indera perasanya udah mulai kebal tuh, udah mulai kebal. Sakit juga, cuma nggak seperti yang pertama. Kayak dipukul, pak, orang terbiasa menguatkan tangan, kaki, pukul sekali, sakit, lama-lama biasa. Ya, tapi neraka tidak. Begitu dicelupkan, diangkat, dibentuk seperti serupa lagi sehingga merasakan liyadzuqul adzab, supaya merasakan siksa yang dahsyat, yang serupa seperti yang pertama. Jadi sakitnya nggak akan berkurang. Semua sakit.
Semua sakit. Ya. Lantas itu yang biasa saja, baru dicelupkan seperti itu. Bagaimana dengan yang jahannam? Jahannam. Sakaratul maut sudah ditampakkan, alam kubur sudah nampak tuh. Ya, ada yang berkata, Ustaz di kuburan kan cuma tidur, nggak menerima azab. Hei kawan, bukankah orang bermimpi tidur, mimpi buruk sudah bagian dari siksaan? Ya, Anda mimpi buruk ketemu kuntilanak kan langsung pengen bangun tuh. Sekarang di alam kubur mimpi tiap hari ngelihat neraka, pagi petang ditampakkan neraka, nggak bangun-bangun. Bukankah itu siksaan? Bukankah itu siksaan? Ya, itu baru bonus saja, DP saja itu nanti. Ya, begitu nanti dihisab, nampak neraka jahanamnya, orang munafik itu tempatnya darkil asfali minan nar, di keraknya sekalian. Bukan di atas, di keraknya. Kalau sudah di keraknya bagaimana mau naik? Walan tajid lahum nasira, dan engkau tak mungkin, never, pakai lan, never, tidak akan pernah engkau dapatkan bagi mereka satu penolong pun. Udah tenggelam di sini. Tenggelam di neraka jahanam. Perhatikan. Perhatikan baik-baik. Ancaman ini dibuat bukan untuk menjerumuskan hamba Allah ke dalam neraka yang paling dalam, namun sifat rahman Allah untuk mengingatkan jangan sampai ada sifat nifak membentuk karakter munafik, karena ini berbahaya. Kenapa? La tufsidu fil ard. Orang munafik itu bisa merusak di setiap tempat yang dia pijak, dimanapun. Dia masuk dalam nuansa keilmuan, merusak dengan pengetahuannya. Dia masuk dengan harta, merusak hartanya. Dia masuk di kedudukan, merusak dengan jabatannya. Di setiap tempat yang dia pijak bisa merusak. Karena itu sebetulnya ancaman yang kuat itu diberikan untuk mengeluarkan manusia dari potensi kejahatan yang dahsyat. Karena itu di undang-undang positif pun, di hukum positif, di negeri kita atau dimanapun, biasanya kalau ancamannya tinggi sampai hukuman mati seumur hidup, itu menunjukkan extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa. Ya, karena itu setiap kejahatan yang luar biasa mesti diancam dengan yang paling dahsyat supaya nggak dikerjakan, bukan supaya dilakukan. Ya, makanya narkoba ancamannya mati, korupsi kalau bisa ancamannya mati, supaya nggak pada korupsi. Ya kalau korupsi juga memang sudah niat mati itu mah. Ya, udah pengen. Ya, jadi orang-orang tuh dihambat berbuat buruk dengan hukum yang ketat. Makanya di Islam ada qisas. Ya, hukumannya apa? Yang mencuri potong tangan. Bukan supaya tangannya dipotong. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam hukum qisas itu supaya kalian ngerti. Ada kehidupan, bukan kematian. Karena kalau orang mau korupsi, mau ngambil, mau maling, mencuri, mau begal, tahu tangannya dipotong, nggak mungkin dia membegal. Nggak mungkin korupsi. Makanya ada orang secara kiasan mengatakan qisas itu untuk memotong kejahatan, bukan memotong anggota bagian tubuh manusia. Walaupun praktikalnya ancamannya demikian, tapi memotong nilai kejahatannya. Saking sayangnya Allah, ini dengan ancaman begini pun masih diberi jalan orang-orang yang kena penyakit ini untuk kembali. Apa diantaranya? Teruskan ayatnya, 146-nya. Illalladzina tabu wa aslahu. Kecuali orang yang mau balik, kembali, tinggalkan sifat nifaknya. Ya, wa aslahu, berbuat baik dalam kehidupannya. Ya, perbaiki diri lagi, sadar bahwa pernah salah, ingin kembali jadi baik lagi, ingin berbuat baik, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Bagaimana cara Allah kemudian memberikan jalan supaya dia kembali? Wa idza qila lahum. Kadang-kadang dihadirkan orang-orang baik di sekitarannya untuk mengarahkan dia kembali pulang. Ya, sekarang medianya sudah banyak, bisa lewat YouTube, ya, Instagram, macam-macam, orang bikin status, Anda lihat ceramah. Makanya sering saya katakan, buzzer pun kalau ikut ceramah saya senang. Ya, kenapa? Ya, karena Anda bisa mendapatkan peluang, pengingat untuk balik. Apalagi kalau tiap saya ceramah Anda ikut. Ya, saya tuh sudah khatam. Ya, dan tidak mau mengingat apakah viewer berkurang, apakah subscriber berkurang, apakah kemudian dislike, ini itu masalah keduniaan. Yang penting Anda ada, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang ini sedang banyak-banyaknya dihilangin viewernya sampai 0, ada. Saya lihat di datanya itu. Kadang-kadang ada yang iseng ngejam, ya. Video kita harusnya tayang dihambat dulu, ada yang sinyalnya buruk, ada. Tapi bersyukurnya saya pada Allah, Anda ada di situ dan menyimak kajian saya, alhamdulillah. Pun demikian dengan ustadz-ustadz lain, kita doakan supaya baik, jalannya baik, ya. Dan itu adalah hidayah, bagian dari petunjuk Allah. Di ketika Allah ingatkan, barangkali ada yang menyimak, yang dititipkan kedudukan dengan jabatan, titipkan dengan uang, titipkan dengan pengetahuan, dan sampai kalimat-kalimat itu, itulah kasih Allah. Tinggal bagaimana caranya, kebeningan hati kita mengambil itu untuk kembali. Ya. Nah, mohon izin, ini bukan sindiran atau pada bagian tertentu atau menunjuk orang tertentu, tidak. Ini adalah kaidah umum yang ingin disampaikan, tinggal kebeningan hati kita bagaimana menangkapnya. Apakah takwanya atau nafsunya yang berperan? Itu yang sangat menentukan. Ya. Karena itu, saya ingin katakan, bukti cinta Allah dengan sifat rahmannya. Ya.
kasih yang sangat luas, menjangkau seluruh hamba, muslimkah, atau bahkan kafirkah, non-muslimkah, bahkan munafikkah, sepanjang masih punya kesempatan untuk hidup. Nyawanya belum sampai ke kerongkongan, maka dia punya hak untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Dia punya hak untuk bertransformasi menjadi insan mulia. Karena itu, seorang yang belum sampai batas hidupnya, ajalnya, ke kerongkongannya, maka tetap dia mendapatkan peluang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana ia meresponnya. Karena itu, saya selalu katakan kaidah hidayah Allah berikan luas dalam kehidupan kita. Ada yang lewat pendengaran, 24 jam gak berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang lihat penglihatan, lewat penglihatan. Lihat orang sholat, lihat orang baca Al-Quran, lihat orang beribadah. Ada yang dengan pikiran, baca buku, lihat kajian dan sebagainya. Semua diberikan. Tinggal, apakah kita bisa merespon itu semua dengan kebeningan hati kita dan mau mengambil itu untuk kembali kepada Allah. Tubu ilallah, fafirru ilallah. Ya, kembali kepada Allah. Sepanjang kita berusaha, dapat. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-69 itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang serius sungguh-sungguh mencari jalan untuk kembali kepada kami, petunjuk Allah pada nilai kebaikan, kami akan berikan jalan-jalan kami. Bukan satu jalan, banyak jalan. Ya, mungkin lewat pendengaran, lewat penglihatan, lewat pencernaan akal pikiran kita, banyak jalan. Sama persis saya sering ilustrasikan ketika Anda masuk satu ruangan, sinyal di handphone Anda tiba-tiba tidak muncul, bukankah Anda mencari sinyal? Ya, kalau suara nggak jelas Anda cari kan? Ya, bukan sinyalnya nggak ada, sinyalnya ada, terbentang, cuman terhambat oleh sesuatu, tinggal kita keluar dari hambatan itu untuk mendapatkan sinyalnya. Ada maksiat sehingga menghambat sinyal-sinyal Rabbani yang Allah pancarkan tidak sampai ke dalam diri kita. Sehingga kita harus keluar dari sekat itu, robek sekatnya, keluar dari situ, dapatkan sinyalnya. Itulah yang dimaksudkan jahadu fina. Orang yang berjuang untuk mendapatkan petunjuk Allah. Kami tunjukkan, kata Allah, jalan-jalan untuk kembali dengan jalan yang terbaik. Jadi saking cintanya Allah kepada hamba dan rahmat Allah, kasih cintanya akan melewati dan melebihi segala ancaman dan siksanya. Ya, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sungguh rahmat, kata Allah, lebih luas, melewati segala apapun, baik itu ancaman ataupun siksanya jika hamba ingin kembali. Jika hamba ingin kembali. Karena itu, hal pertama sebagai kasih Allah yang ditampilkan bahkan pada golongan munafik, Allah tegaskan, ingatkan melalui lingkungan-lingkungan sekitar. Wa idza qila lahum, jika diingatkan, langsung dikatakan pada mereka, la tufsidu fil ard, jangan lakukan tuh, jangan merusak. Nah, jadi ini dulu yang mau saya tekankan di sini, gambaran kasih Allah selain memberikan hidayah kepada orang beriman. Orang beriman diberikan hidayah meningkat amal ibadahnya. Oke? Orang kafir diberikan hidayah kembali, ditutup oleh Allah. Inilah adilnya. Perhatikan bahasanya ya. Ya. Jadi kafir itu menutup. Kaffara yukaffiru, menghapus. Orangnya kafir, ya, menutup diri dari Allah, terus dia mau balik lagi, maka kaffara, dihapuskan oleh Allah semua hal-hal yang buruk di masa lalunya. Ya, yukaffir anhum sayyi'atihim. Jadi dihapuskan semuanya. Masya Allah, apabila ada orang menutup dirinya, ya, tiba-tiba jauh dari Allah, terus dia pengen kembali, dia bersyahadat, dia berikrar, kan? Nah, masuk Islam dia, begitu masuk Islam maka dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan berniat dia baik dengan Islamnya. Hasuna Islamu. Itu jadi, itu dahsyatnya bahasa Al-Quran itu begitu, bahasa Arab ya. Kafara, menutup diri, kafir orangnya, kaffara, menghapuskan. Orang yang mau balik, kata Allah, kaffara, dihapuskan. Yukaffir anhum sayyi'atihim, dihapuskan, dihilangkan jejak-jejak kesalahan-kesalahannya dengan taubatnya itu. Dan sepanjang dia mau meniti diri dengan keislamannya untuk berbuat baik, bukan modus untuk mendapatkan tambahan dunia. Maka jadi maksiat di situ. Jadi maksiat. Sah keislaman dengan lisannya, namun bermaksiat kepada Allah dengan perbuatannya. Nah, itu kalau di beberapa tempat di luar kadang-kadang ada modus seperti itu, hati-hati juga ya. Bagi saudari-saudariku nih, ya, yang Indonesia sedang ada di luar, yang tersambung dengan jaringan kami saat ini. Kadang-kadang ada yang ingin misalnya ta'aruf dengan Anda, ya, tiba-tiba menyatakan cintanya, ingin menikahi Anda, salah satunya ya ingin masuk Islam juga. Maka jangan langsung kemudian Anda simpulkan, oh ini baik, ya, cek dulu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, cek dulu konsistensinya, ajak kepada ustadz, dibimbing dulu, kan, arahkan dulu sehingga terlihat kemantapannya. Itu ujian, karena setiap cinta mesti diuji. Ya, makanya saya sering katakan, ini penting perkataan saya, jangan pernah tersipu dengan kalimat angin surga yang lewat di telinga Anda dengan mengatakan aku mencintaimu. Selalu jawab dengan kalimat yang tegas, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita di buku pernikahan kita berdua.
Sehingga kita bukan hanya punya motornya untuk menggandeng diriku lewat motor itu, tapi juga punya BPKB-nya, buku pernikahan kita berdua. Catat, bikin status. Ya. Tapi bagi yang kemudian convert, baru masuk Islam, cek dulu keislamannya. Pastikan dulu, buktikan cintamu dengan menancapkan iman dalam kalbumu. Yang dengan itu, maka cintaku pun akan menyatu dalam hati yang sama. Catat. Baik ya. Nah, maaf bagi yang jomblo ya. Semoga Allah berikan jalan yang terbaik. Ini ada beberapa yang masih jomblo di staff kita. Ini masih siaran nih. Baik, semoga Allah berikan kepada antum taufik untuk mendapatkan jodohnya ya. Minimal ya kiamat kurang 2 hari lah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, tersambung kembali. Jadi ini ya, bukti cinta Allah kepada seluruh kalangan hambanya. Termasuk pada orang munafik pun diberi jalan tuh untuk pulang. Ya, penegasannya di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 146 dan praktikalnya di ayat yang ke-11 sebagai pembuka. Kalau sudah paham ini, mari kita lanjutkan. La tufsidu. Siapa yang diingatkan ini? Apa cirinya? Nah, ini penting untuk mengecek pada diri kita sebelum menunjuk pada orang lain. Untuk mengecek pada diri kita, jangan-jangan penyakit ini ada yang tumbuh di kebeningan jiwa kita. Ada noda, naktah sauda. Ya, karena sifat nifak itu menyerangnya langsung ke jiwa spiritual, ya, ke sumber kehidupan kita. Jiwa spiritual itu kan kolbun, ya, di kolbu, ya, jamak dari kolbu kulub. Nah, penyakit nifak disebut dengan marad, ya, penyakit kolbu. Masih ingat ayat 10-nya Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad, ya, di jiwa-jiwa mereka, di hati mereka itu ada penyakit. Nih, kolbu nyerangnya ke sini. Di kalbu ada nafas, di nafas ada takwa, di takwa ada fujur satu lagi. Ya, bersanding bukan di takwa, bersanding dengan takwa ada fujur sebagai lawannya. Nah ini kesini nyerangnya nih, dimanfaatkan oleh setan. Ya, setan memanfaatkan ini di Quran surah keempat ayat 118 paling kanan agak ke bawah sedikit. Ya la'anahullah qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan dilaknat oleh Allah, dia kemudian langsung mengajukan proposal kepada Allah dengan mengatakan, berikan aku kesempatan untuk mengambil bagian tertentu di manusia untuk aku berikan was-was, goda, arahkan pada yang buruk. Wala udhillannahum wala umanniyannahum, aku akan sesatkan mereka dengan bagian dari itu. Apa itu? Ini fujur, nafsunya. Ini yang berbahaya, ya. Nyerangnya ke sini, ke kalbu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini penyakitnya. Karena itulah kemudian Allah berikan kepada kita gambaran untuk mengecek, cek di jiwa kita, ada nggak nih ciri-ciri ini? Kalau ada, cepat perbaiki. Ya, tubu ilallah. Illal ladzina tabu. Kembali ke Quran surah keempat ayat 146. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mau kembali, mengoreksi. Wa aslahu, diperbaiki, islah. Islah itu perbaiki lagi, cek lagi, bersihkan, hapus lagi. Ada kotoran, hapus. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Yuk kita lihat. La tufsidu fil ard. Ciri pertama, ya, jangan merusak di tempat, setiap tempat yang kalian pijak. Ya. Seperti saya terangkan di pertemuan lalu, tufsidu dari afsada yufsidu, kemudian akarnya dari kata fasad, afsada yufsidu fasadan, ifsadan wa fasadan, seperti a'ta yu'ti i'ta'an wa ata'an. Ya, perhatikan baik-baik. Ini dari afsada yufsidu, akarnya dari kata fasad, fasad seperti ini. Ya. Dan fasad adalah ciri perbuatan manusia. Ingat di pertemuan lalu, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, muncul banyak kerusakan baik di daratan, di lautan itu karena perbuatan tangan manusia. Tangan manusia. Dan perbuatan ini ketika merusak, salah satunya disebutkan oleh Allah sebagai ciri penyakit nifak. Ini. Jadi, ciri penyakit nifak itu yang pertama adalah bisa melahirkan sifat fasad. Ya, merusak. Fil ardi, di setiap tempat yang dipijak. Ardun itu bumi ya, yang kita terjemahkan. Tapi asalnya adalah setiap tempat yang dipijak. Jadi kita memijak dimanapun itu ardun asalnya. Ardun diserap ke bahasa Inggris jadi earth, ya, diterjemahkan dengan bumi. Jadi ini saya pun yang saya pijak ini ardun. Anda yang di Kanada, di Hong Kong, di Taiwan, di beberapa tempat yang itu ardun, tempat yang dipijak. Ya, maka berlaku segala hukum yang terkait dengan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau keluar dari bumi Ustadz, dengan dalam konteks kehidupan kita ada yang sedang ke bulan, di astronot dan sebagainya, itu ardunnya. Kalau dia mijak bulan ya itu ardunnya. Ya, di pesawat ulang-alik dia pijak itu ardunnya.
maka tetap keluar dari bumi, dia tetap beribadah, dia baca Quran, dia sholat dan sebagainya. Walaupun di sini nanti ada perbedaan mazhab secara spesifik, nanti kita bahas dalam kesempatan yang lainnya. Tapi saya ingin tegaskan setiap tempat yang kita pijak itu ardun namanya. Ya, secara umum kita ambil di rumah kah, di kantor kah, di toko kah, ya, di konteks yang lebih luas kah itu ardun. Nah, nifak itu bahayanya dibawa kemanapun di setiap tempat yang dipijak itu bisa merusak. Makanya tadi saya katakan, jadi apapun, kalau penyakit ini dibawa, ya, jadi ustadz punya nifak, maka jadi ustadz munafik, maka dia merusak dengan ilmunya. Ini bahaya, ancamannya dahsyat. Ya, sama, masuk ke ilmu merusak, masuk ke jabatan merusak. Pejabat yang nifak, pejabat munafik itu merusak, kebijakannya merusak, dengan kedudukannya merusak, merusak lingkungan, merusak tempat, merusak hukum, merusak keadaan. Ya, sama. Semua pengacara munafik merusak, hakim yang munafik merusak. Ya, pun demikian hartawan pengusaha munafik merusak. Jadi setiap terbawa penyakit ini bahaya. Karena itu ancamannya dahsyat. Ancamannya dahsyat, neraka jahanam, dasar neraka jahanam. Hati-hati. Ya. Karena itu kita belajar apa yang dimaksud dengan fasad ini, yang punya potensi daya rusak yang sangat kuat sehingga dimanapun berpijak bisa berbahaya. Fasad ini seperti saya terangkan asalnya adalah lawan dari kata islah. Lawan dari kata islah, mengeluarkan setiap nilai kebaikan. Jadi ada sesuatu yang baik dirusak dari situ sehingga nggak tampak nilai kebaikannya lagi. Jadi kalau kita turunkan seperti ini, kita bikin persamaan lagi ya, seperti di awal sebelum Isya tadi, kita juga membuat persamaan iman sama dengan amal soleh sama dengan takwa. Ya, sekarang kita bikin persamaan lagi supaya lebih mudah untuk dipahaminya. Cek baik-baik. Mari kita lanjutkan. Bismillah. Saya turunkan begini dulu ya, supaya kita mudah memahami. Sebelah kanan, saya tunjukkan bagaimana keadaan hati yang sehat, ya, yang saleh. Ini ada iman. Lawannya, sini, ada yang sakit, hatinya yang sakit. Ada penyakit nifak, langsung saya tuliskan, nifak. Sini ada iman, kalbunya sehat, sini, nifak. Iman yang sehat, nih sama dengan ya, bawah saya kasih begini dulu, mengeluarkan amal saleh, saleh, amalnya saleh, maka saleh itu punya potensi untuk islah. Ya, ada saleh, ada islah, itu berbeda. Saleh itu baik, islah itu memperbaiki. Di orang yang baik itu kecenderungannya akan memperbaiki. Ya, mata yang baik memperbaiki pandangan, pendengaran yang baik memperbaiki pendengaran. Menjadi saleh itu lebih mudah dibandingkan dengan menjadi muslih. Ya, salih itu orangnya. Ya, salih orangnya. Muslih juga orangnya. Di salaha yasluhu salhan, salih. Salihun orangnya. Muslihun orang yang memperbaiki. Menjadi salih lebih gampang daripada muslih. Nabi ketika jadi saleh disebut al-amin, semua pujian. Ini orang baik, orang yang gak pernah mabuk, gak pernah zina, terpercaya, bahkan semua menitipkan harta kepada beliau, ingin dijaga. Tapi ketika berubah menjadi muslih, memperbaiki, ini gak boleh, ini gak bagus, ini bisa menyengsarakan, ini membuat nestapa, maka mulai muncul tantangan. Ini fitrah dalam kehidupan, ya. Kalau kita jadi baik pribadi saja, gak banyak disoal. Tapi ketika Anda memperbaiki keadaan orang lain, muncullah kemudian banyak persoalan. Ini tantangan. Justru dengan tantangan itu ada pahala. Kalau nggak ada itu nggak ada pahalanya. Nggak ada pahala sabar, pahala tahajud, pahala doa dan sebagainya. Itulah keindahan. Sepanjang kita bisa membaca alurnya, maka di situ ada kenikmatan yang hebat sudah kita raih. Ya, kembali ke sini. Jadi orang beriman akan melahirkan sifat salih yang dengan sifat salih ini berpeluang untuk membuat islah. Orang yang muslih. Islah itu nanti maknanya banyak, bukan hanya mendamaikan, tapi juga memperbaiki. Nifak ini melahirkan fasad. Ya, fasad. Rusak. Dan berpotensi merusak, ifsad. Tuh. Fasad, akarnya rusak, ifsad, merusak. La tufsidu, afsada yufsidu, la tufsidu, jangan merusak. Jadi iman, ini penyakitnya, kalau menggerogoti di dalam jiwa, di kolbu, saya tuliskan sini kalbu, fi qulubihim marad, ini kalbu. Kalau bersih imannya kuat, melahirkan salih, memperbaiki islah. Kalau punya nifak jadi munafik, ada penyakit fasad, di sini apa? Ifsad, ini merusak. Jadi ini baik, ini
merusak. Nah, sekarang teruskan. Dari sini saleh, ini kan perbuatan, ya, baik memperbaiki. Ya, maka ada istilah amal saleh yang tadi kita dapatkan, perbuatan yang melahirkan nilai kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata iman sering bersanding dengan kata saleh. Dan amalan saleh ini bagian dari ketaatan kepada Allah. Jadi kalau Anda pengen lihat orang taat seperti apa, nah ini. Berapa banyak amal salehnya? Apakah pandangannya saleh, telinganya saleh, lisannya saleh? Jadi saleh ini gambaran taat. Ya, taatun, taat. Ya. Karena itu seringkali disandingkan dalam Al-Qur'an, ini kata iman atau saleh itu bersanding dengan taat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Ya. Taatlah kalian pada semua ketentuan Allah dan taatlah semua ketentuan Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri sepanjang mereka menaati Allah dan Rasul. Itu rahasianya. Ya, karena itu kepada Allah kalimatnya menggunakan ati'u Allah, mutlak taatnya. Kepada Rasul pakai ati'u lagi, wa ati'ur rasul, mutlak taatnya. Tapi ulil amri itu dihilangkan kata ati'unya, tinggal waw atofnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Ati'unya nggak ada. Kenapa dihilangkan ati'unya, tersisa wawunya untuk diikutkan pada hukum Allah dan Rasul. Sepanjang ulil amri itu menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul, tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul. Itu salah satu hikmahnya. Nanti kalau sudah sampai ke situ, kita akan kaji lebih dalam. Kapan? Wallahu a'lam. Karena kita baru di Al-Baqarah ayat 11. Sini dulu ya. Baik. Sini. Jadi taat itu gambaran dari amal saleh. Iman melahirkan sifat saleh, jadi perbuatan islah, jadi amal saleh. Ini bagian bukti ketaatan kepada Allah. Nifak, ya, melahirkan fasad, bisa merusak. Ini gambaran kalau taat di sini lawannya maksiat. Maksiat. Nah, nih. Jadi lawan dari taat apa? Maksiat. Jadi, kalau kita ingin ambil pendekatan dari sini, ciri fasad, tuh, yang disebutkan di Al-Baqarah ayat 11, yang menunjuk standar sifat nifak, ada dalam diri seseorang. Tinggal nanti kadarnya dilihat, apakah sudah menguat, atau masih lemah, atau ada tanda-tanda, maka lihatlah fasad ini dari bentuk maksiatnya. Karena gambaran fasad ini nampak dari maksiat. Seperti gambaran orang beriman terlihat di amal saleh sebagai bukti ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari taat adalah maksiat. Jadi kalau kita ingin melihat ciri munafik, lihat fasadnya. Bagaimana melihat sifat fasadnya? Lihat di maksiatnya. Jadi sebetulnya asal dari semua sifat-sifat buruk dalam hati itu yang disebutkan potensial membawa penyakit nifak, pembukanya, pintu pertamanya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu munafik itu pintunya yang jangan sampai kita buka, jangan terbawa ke situ, jangan dibawa orang masuk situ, adalah disebut dengan babul maksiat, pintu maksiat. Ingin kuat iman, ingin beramal soleh, masuk lewat pintu taat. Ya, bahkan ada potensial orang yang disatukan oleh Allah dengan semua nabi dan rasul, termasuk Rasulullah SAW. Ya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Allahu akbar. Ya, siapapun yang meningkatkan ketaatannya pada Allah dan Rasul, maka mereka potensial akan ditempatkan di surga bersama seluruh para nabi dan rasul yang pernah berdinas di muka bumi, bersama para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang jujur. Ya, dan mereka mendapatkan tempat yang terbaik, teman yang paling bagus, wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah teman terbaik yang mereka bisa dapatkan. Dzalikal fadlu minallah, dan itulah kenikmatan terbesar, keutamaan terhebat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lawannya apa? Maksiat. Nah, pintu maksiat ini itu awal pembuka masuknya sifat nifak. Jadi kalau orang coba-coba berbuat maksiat, itu potensial nanti dibawa oleh setan, digelembungkan, nanti terakumulasi menjadi penyakit nifak. Itu yang paling bahaya. Ya. Karena itu hal pertama yang dibuka oleh setan kepada Adam alaihissalam saat beliau diberikan oleh Allah pelatihan sebelum turun ke bumi. Karena tugas Adam itu bukan di langit tapi di bumi. Saat diciptakan pertama kali, diinfokan oleh Allah ya kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu. Di Quran surah kedua ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah.
Ketika Rabb Muhammad SAW memfirmankan kepada seluruh malaikat pada saat itu dan sebagian jin yang ada pada saat itu, disampaikan pada mereka Allah akan menugaskan sosok yang bertugas di bumi sebagai khalifah fil ard, bukan fis sama. Ya, dan dilatih, diberikan gambaran kehidupan di bumi seperti ini, dikasih bekalnya pengetahuan. Ayat 31-nya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, diberikan gambarannya. Ini seperti ini seperti ini, gambaran begini, bekalnya begini, termasuk ditempatkan di satu tempat, diberikan gambaran ujiannya. Nanti di bumi akan seperti ini ujiannya. Ini yang dinikmati, kalau ini dikerjakan nikmat hidupnya, ini larangannya jangan dilakukan. Kalau dilakukan ini terjerembab pada keburukan. Jadi zalim jauh dari Allah. Maka diberikan tempat yang disebut dengan al-jannah, tempat sementara, bukan surga yang akan kita masuki kelak. Karena surga yang akan kita masuki masih original, bersih, belum pernah disentuh oleh makhluk dari jin dan manusia. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, nggak pernah disentuh ya dari kalangan manusia ataupun jin. Ya, karena itu yang kita masuki beda dengan yang pernah Nabi Adam tinggali bersama Sayyidah Hawa. Karena itu tempat pelatihan sebelum turun ke bumi. Karena itu kalimatnya menggunakan ma'rifah, ada alif lamnya. Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ada alif lam. Kami firmankan Adam dan pasangannya Hawa alaihi wassalam, silakan tinggali tempat nih sementara waktu. Masuk ke al-jannah. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Dan silakan nikmati seluas-luasnya semua kenikmatan yang ada di situ. Perintah Allah. Silakan makan, silakan dapati, tapi ada larangannya. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ada larangan, jangan dekati pohon ini. Di surga kelak sudah nggak ada perintah, nggak ada larangan. Sudah tinggal kenikmatan. Sekarang jadi sabar di dunia, sabar. Sebentar kok, nanti kalau meninggal selesai semua. Sabar dengan sholat, sabar. Sabar. Nanti ada waktunya nggak sholat lagi kalau sudah meninggal. Selesai, sabar kok. Ajal kita tuh Allahu a'lam ya. Mungkin malam ini, mungkin besok. Ya, kita merindukan perjumpaan, ya, kembali pada Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Alhamdulillah, berbekas sabar. Sabar. Sabar menahan maksiat. Ya, sabar dengan segala titipan, sabar dengan anak-anak saat merawat. Sabar dengan orang tua untuk berbakti, sabar dengan saudara-saudari kita dalam merukunkan kehidupan. Sabar dengan pekerjaan kita untuk tidak berbuat maksiat. Jangan korupsi. Sabar dengan pekerjaan. Sabar dengan titipan Allah. Kalaupun orang mengatakan kamu hidup miskin, nikmati, alhamdulillah. Toh mungkin itu yang mempercepat kita ke surga. Nggak ada beban hisabnya. Asal kita paham teori rezeki, kita nikmati. Karena alhamdulillah hidup dengan baik. Sabar. Ada saatnya semua ini selesai. Tarkabunna tabaqan an tabaq. Setiap hari ada tantangan-tantangan. Bukankah di balik tantangan itu ada kenikmatan berdoa, kenikmatan sholat? Itu bekal pahala kita. Kalau nggak ada semua ujian itu nggak ada pahala, nggak ada kenikmatan kita untuk pulang. Karena itu bersabar sebentar, saat waktunya tiba untuk kita pulang, datang maut, selesai semua tugas dunia, tinggal kita nikmati. Ya, karena itu sabar mengerjakan perintah, sabar meninggalkan larangan. Biiznillah, insya Allah ada kebaikan di hadapan kita. Ketika pulang, ada kenikmatan besar ketika berjumpa dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada saat itu wajah mereka berseri-seri gembira. Gembira, bersinar di wajahnya. Kenapa? Bukan karena surganya, belum sampai ke situ. Ila rabbiha nadhirah, karena bisa menatap Allah tanpa hijab. Itu keindahan terbesar. Di surga nanti sudah nggak ada ibadah lagi, sudah nggak ada larangan lagi. Semua diberikan segala kebaikannya, nilai-nilai keindahan. Nah, di surganya Adam alaihissalam sebagai tempat ujian, itu diterangkan larangannya. Surga nanti nggak ada. Karena itu saya katakan, yang dimaksud jannahnya Adam bukan surga yang akan kita tinggali. Karena yang akan kita tinggali sudah nggak ada larangan-larangan lagi. Itu adalah gambaran miniatur sebagai latihan Adam sebelum turun ke bumi. Diperkenalkan, ini musuhnya nih. Ini setan musuhnya, ini memberikan was-was. Jadi larangannya nanti diprovokasi oleh setan. Ada agitasi, ada provokasi, kadang-kadang propaganda. Nanti kita belajar ya. Jadi hati-hati, propaganda setan lebih berbahaya tuh, merubah mindset kita supaya yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Ya, sehingga kita bisa menyoal kenapa yang baik-baik itu yang dilarang, gitu kan? Kenapa yang enak-enak itu yang nggak boleh, ya? Padahal kemudian di balik itu ada sesuatu yang membahayakan. Jadi teman-teman sekalian, ditugaskan di situ ada perintah, ada larangan sebelum diturunkan ke muka bumi. Nah, persoalannya apa kaitan dengan yang akan kita bahas? Ditunjukkanlah oleh Allah di situ bagaimana setan pertama kali membuka pintu maksiat kepada Adam alaihissalam. Supaya Adam melanggar ketentuan Allah. Kata Allah kan di Al-Baqarah ayat 35, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini, bentuk larangan satu aja dulu. Maka setan mulai beraksi di situ.
Fa'azallahuma syaitan di ayat 36 ya. Maka setan menggelincirkan. Gelincir itu kan jatuh kan? Turun ke bawah kan? Indah bahasa Quran kan diksinya? Ya, bukankah ada di atas langit? Ya, kalau bumi kan di bawah. Makanya kalau tergelincir jatuh dari atas ke bawah kan? Itu diantara kalau Anda belajar balaghah tuh enak sekali baca Quran tuh. Nggak ada tertandingi keindahan bahasa Quran. Kayaknya kalau baca yang ini pengen baca yang lain, pengen baca yang lain. Kenikmatan tersendiri. Allah anugerahkan kami ya Allah kenikmatan berinteraksi dengan Al-Quran. Kenikmatan membaca Al-Quran ya Allah pancarkan pada jiwa kami ya Allah. Itu kalau udah begitu enak sekali. Ya, fa'azallahuma syaitan. Nah, nanti ketika Anda buka Quran surah Thaha, surah ke-20 ya. Quran surah ke-20. Silahkan dicek di ayat 121. Ya, mudah-mudahan tidak keliru. Di ujung ayatnya. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Maka Adam digelincirkan oleh setan sehingga 'asa bermaksiat. Nih. 'Asa itu kata kerja infinitifnya. 'Asa. Sifatnya disebut maksiat. Keadaannya. Ini infinitif yang disebut dengan asa. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Ya, maka Adam digelincirkan oleh setan dibawa untuk tersesat, bermaksiat, berbuat maksiat dengan melanggar ketentuan tadi. Ini sebelum Adam ditugaskan sebagai nabi. Ingat, ini masih pelatihan sebagai gambaran. Jangan Anda katakan nabi kok bermaksiat? Bukan Joni, bukan begitu memahaminya. Anda belum paham. Adam belum bertugas, ini baru diberi pelatihan Suneo ya. Jadi ini masih di ruang pelatihan, ditunjukkan begini. Ya, kenapa diberi pelatihan begitu? Supaya memberikan ke kita gambaran yang bukan nabi dan rasul. Kita berpotensi berbuat maksiat. Kalau Adam itu ketika turun berdinas jadi nabi, dijaga oleh Allah. Turun ke bumi, Al-Baqarah 38, qul nahbitu minha jami'an. Begitu turun dijaga, maksum. Tapi di atas sana diberikan pendidikan sebelum turun untuk memberikan gambaran kepada kita. Ini nanti akan kita hadapi. Kita bukan nabi, bukan rasul. Berpotensi terbawa oleh jebakan setan. Ini yang bahaya. Bagaimana menghindarinya? Harus kenal dulu. Maka berbahagialah Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pamungkas Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, menunjukkan pada kita, nih begini dokumentasinya disampaikan lewat Al-Quran sebagai ketentuan yang hak, indah. Makanya kalau baca Quran itu selesailah kehidupan tuh. Maksudnya bukan meninggal, enak maksudnya. Ya, nyaman, terlihat. Oh ini tantangannya, ini mengatasinya. Ini enjoy aja, yang ajaban li amril mu'min. Oh, mengagumkan keadaan orang beriman itu. Itu gambarannya. Jadi itu yang dibuka oleh setan. Ya. Makanya sering saya katakan, Adam diberikan pendidikan, bahkan diberikan arahan. Begini cara baliknya, ini kalimatnya. Al-Baqarah 37-nya, fatalaqqa Adamu rabbahu ya min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam mendapatkan bimbingan dari Allah. Begini cara tobatnya, cara baliknya. Ini sebetulnya untuk kita gambarannya di masa yang akan datang, ya, anak cucunya lewat petunjuk para rasulnya, rasul pamungkasnya Rasulullah SAW. Karena itu di surah ke-7 ayat 23-nya diberikan langsung kalimatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, setelah peringatan ini pun kalau kita abai, maka ini pintunya ini bahaya nih. Ya. Jadi manusia-manusia biasa yang tidak dibentengi oleh sifat-sifat misalnya seperti sifat Nabi Rasul dengan sifat maksumnya, terjaganya kita, kalau nggak menguatkan iman, nggak meningkatkan takwa, itu potensial dibuka pintu maksiat. Nabi aja masih digoda. Ingat kan Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana digoda supaya maksiat? Ingat Nabi Ayub, ingat Nabi Ibrahim, ingat Nabi Muhammad SAW. Nabi aja masih digoda, apalagi kita yang bukan Nabi. Jadi kalau kita nggak menguatkan diri bahaya. Ya, Fir'aun misalnya, kenal kan? Ayo, kenal di mana? Ya, Fir'aun tuh manusia paling buruk, ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, zalimnya luar biasa, kebangetan zalimnya. Ya, apa pintu pembuka pertamanya? Maksiat. Buka Quran surah 73 Al-Muzammil ayat 16 itu. Fa'asa Fir'aunur rasula. Fa'akhadnahu akhdatan wabila. Fa'asa tuh Fir'aunur rasula. Maka Fir'aun tuh diarahkan oleh setan untuk berbuat maksiat. Tuh sifat pembukanya ini maksiatnya. Ya, pembukanya maksiat. Karena itu setan mengarahkan pada maksiat dulu. Nanti kalau maksiatnya terus-terusan, kata Nabi di hadis Muslim, jadi naktas sauda, jadi titik-titik kotoran. Nah, itu yang dimaksud penyakit marad tadi, fi qulubihim marad. Ya. Kalau sudah titik di kolbunya, titik jadi penutup. Ya. Kalau sudah jadi penutup, sudah anti. Makanya aneh nanti di hatinya nanti ada penutup. Lisannya mengaku Muslim, hatinya penutup, anti Islam. Itu yang paling kacau.
Itu yang paling kacau. Gimana alurnya? Yuk kita bahas supaya paham betul detailnya. Ya, bismillah. Masih ada waktu ya? Baik, bismillah. Kita hapus dulu ya. Ini teman-teman sekalian. Kalau sudah paham ini mohon izin ya. Ini saya keluarkan dari bentuk narasi di berbagai kitab-kitab, diturunkan lagi. Jadi bahan begini. Kalau Anda tanya buku, Anda nggak akan temukan. Jadi rajin-rajin melihat, mencatat. Kalau Anda insya Allah baca kitab, Anda akan temukan urutan-urutan ini. Ya, bismillah. Nanti di beberapa tafsir standar juga Anda akan temukan bahwa awal dari pintu pembuka munafik itu yaitu maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti bagian ini penting kita ketahui. Jadi ini yang tercemar itu kalbonya, dimasuki sifat nifak. Ya. Muncul sifat fasad atau ifsad. Saya tuliskan bahasa Arabnya begini. Ifsad, ini merusaknya. Kemudian pintu pembukanya maksiyah. Asa. Ini infinitifnya. Ya. Qalbu seorang yang berpenyakit, yang sakit, marad. Kita pakai ayat Quran surah 2 ayat 10. Fi qulubihim marad. Kalau penyakitnya nanti nifak, maka cara mendeteksinya lihat di sifat fasadnya, merusaknya ini. Di Quran surah 2 ayat 11-nya. La tufsidu. Ya, ini ifsad sifat merusaknya, fasad gambaran kerusakannya. Pintu pembukanya maksiat. Tadi sudah saya terangkan di awal. Nah, kalau kita lihat pintu bermaksiat ini ragamnya bermacam-macam. Ya, ragamnya bermacam-macam. Saya ingin memulai dari kalangan orang beriman dulu, yang muslim. Ya. Kalau non-muslim sudah otomatis ya, karena tidak ada iman dalam dirinya. Dan kita berdoa kepada Allah supaya mau beriman kembali kepada fitrahnya. Nanti kita akan terangkan. Ya, boleh jadi nanti Anda punya sahabat yang non-muslim juga, boleh jadi bertetangga juga. Demikian, itu normal kehidupan, gak apa-apa. Saya pun demikian. Ya, saya punya teman juga, kan? Diskusi juga, ngobrol juga, bertetangga juga, alhamdulillah. Dan kita berusaha berdoa, mengarahkan pada yang baik, alhamdulillah. Dan nanti semoga kekuatan diberikan oleh Allah, mendapat hidayah. Nah, itu kembali kepada masing-masing karena tidak boleh ada paksaan ya untuk berkeyakinan la ikraha fid din. Kita tetap bergaul dengan baik. Anda punya sahabat di kantor, gaul dengan baik. Ya, jangan bedakan dalam pergaulan dunia. Anda punya promosi jabatan, bawa dia, ajak makan, kan antarkan makanan, bergaul dengan keluarganya dengan batasan-batasan syariat yang ditetapkan. Ya, ketika mau ibadah, ya berikan kesempatan, jangan ganggu dia. Ya, Anda pun gak usah ikut-ikut tuh kan. Nah, kalau dia bertanya tentang Islam, jelaskan, tampilkan setiap yang baik, jujur dalam pekerjaan, bersikap mulia, sayangi saudara-saudaranya, teman-temannya, gitu kan, dalam konteks yang dibenarkan. Nah, ini teman-teman sekalian. Bagaimana seorang muslim ketika diarahkan oleh setan untuk bermaksiat? Ya, tolong ingat narasinya ya. Narasinya dilihat, jangan sampai nanti bagannya aja ini berbahaya. Jadi, seorang muslim digoda setan ya untuk bermaksiat. Maka yang pertama, ini kita bisa lihat dulu setan akan memutus hubungannya dulu, ya. Dia akan putus hubungan muslim itu dengan Allah. Ini cara pertamanya. Ya, sebelum menutup dia putus dulu tuh. Bagaimana memutus hubungan seorang muslim dengan Allah? Lewat maksiat. Nih pintunya. Seperti apa jenisnya? Ada dua secara umum. Satu, hubungan dengan Allah itu kan bisa nampak lewat ibadah ritual. Ibadah. Sifatnya ritual. Misal, salat. Yang paling gampang lah. 5 waktu kita kerjakan. Ya, sederhana. Salat itu hubungan langsung yang menjadikan kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut salat. Ya, secara bahasa doa, berdoa karena isinya terkait dengan doa. Tapi akarnya kata shalah ini juga seakar dengan kata silah. Wa shala yasilu silatan wa salatan. Ujung jauhnya, kan ada keterkaitan di situ. Sama-sama terhubung, ikatan yang sangat kuat. Silah itu ikatan yang kuat. Silaturahim, ikatan kasih yang kuat. Anda kumpul-kumpul dengan teman, melihat dari situ, saling mengenal, mendoakan dan sebagainya. Begitu terpisah, Anda ingat lagi, Anda doakan di keheningan malam. Ya, Anda doakan, arahkan pada kebaikan, itu silah namanya. Hubungan kuat yang terhubung walaupun sudah tidak berada di satu tempat yang sama. Silah. Hubungan yang mengatur hubungan kita dengan Allah supaya kuat, disebut dengan sholat namanya.
Sehingga orang yang sholatnya benar terhubung dengan Allah sangat kuat dimanapun walaupun pasca sholat. Ya, dia sholatnya di masjid, cuman keluar masjid karena terhubung dengan Allah, kuat dia, maka terjaga keadaannya karena merasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadhaitumus sholata fadhkurullah. Maka jika telah tuntas mengerjakan salat fadhkurullah, maka ingatlah Allah, terhubunglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang salatnya benar terhubung dengan Allah. Artinya apa? Setelah keluar dari masjid, nggak mungkin tertukar sendal. Karena ingat Allah. Takut kalau Allah melihat bahwa saya menggunakan sendal yang keliru. Masuk kantor, duduk di depan komputer. Nggak mungkin salah tempat. Nggak mungkin salah ketik. Nggak ada salah ketik. Nggak ada salah nginput. Nolnya jadi nambah misalnya. Ya, proyeknya jadi tertukar, namanya jadi salah. Nggak mungkin, karena tahu. Dia baru sholat kok, jarinya tahiyat, maka tahiyat dipakai maksiat. Jari tahiyat tidak akan pernah digunakan untuk maksiat. Ya, jelas ya? Wah, jadi teman-teman sekalian, kembali ke sini. Nah, ini akan diputus dulu di hubungannya. Karena itu dibikin malas dulu. Ya, coba cek deh. Ya, ketika disebutkan ciri orang munafik di Quran surah keempat itu, ayat 142, 143 kan? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tuh. Nggak langsung diputus sholatnya, enggak. Dibikin malas dulu. Qamu kusala, bikin malas dulu, malas tuh. Makanya Nabi menyebut SAW langsung sebagian dari waktu sholat itu menjadi penanda langsung ciri nifak munafik. Orang kalau udah malas-malas sholat isya, hati-hati tuh. Nabi kan pernah kasih tanda kan? Isya, hati-hati. Kan? Subuh, hati-hati. Ini penanda langsung. Kalau udah malas-malas, itu pintu pertama setan supaya putus dari Allah. Putus dulu. Malas dulu sholat tuh. Ya, kadang-kadang dibikin lewat proyek dulu, kan? Ya, sehingga kadang-kadang bersamaan dengan waktu sholat, Jumat, kok proyeknya harus Jumat, pas waktu Jumat lagi. Anda kerja, jadi penjaga toko nggak boleh sholat. Tuh, maksiat. Karena setan bisa datang lewat wujud manusia. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Anda tugas jaga toko aja nggak boleh. Sholat nggak boleh, lanjut. Di pabrik nggak boleh sholat, lanjut. Hati-hati. Teman-teman, rezeki itu sudah diatur. Surga Anda yang belum jelas. Lah jangan takut kalau di sini nggak bisa sholat, cari pekerjaan lain. Ya, sambil mencari Anda, sambil mencari. Begitu dapat, tinggalkan yang ini. Sudah. Ya, toh rezeki kita akan diberikan demikian sama, nggak akan berkurang. Demi Allah, yakin pada Allah, nggak akan berkurang. Nggak akan berkurang. Walladzi qaddara fahada. Allah sudah menetapkan sesuai dengan kita, diberi petunjuk kita. Jadi kalau dikasih sesuai, ngapain kita mengerjakan yang menjauh dari Allah? Dapatnya segitu juga, cuma berkahnya beda. Anda sholat, dapat 5 miliar, nggak sholat 5 miliar. Ya, lalu kenapa mesti mengambil hal yang tidak sholat? Berkahnya nggak ada. Wah, gampang Ustadz, nggak usah sholat dapat 5 miliar, mendingan nggak sholat. Di dunia, Joni, begitu meninggal, selesai tuntas ancaman bagi Anda. Ya, sholat itu bekal untuk pulang. Sholat dapat 5 miliar, 5 miliar untuk dunia, untuk sholatnya dapat pahala. Kapan pahala dibawa? Saat pulang. Kan ketika meninggal, 5 miliar itu kan hilang. Ya, buat dikubur aja kelebihan kok. Buat makan aja lebih daripada cukup. Terus Anda kumpul-kumpulkan, terus Anda meninggal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kadang-kadang memperbanyak harta itu melalaikan sampai baru sadar ketika akan wafat. Di kuburan baru menyesal, nggak bisa balik lagi. Fa asaddaqu aku minas sholihin, ya Allah. Kasih kesempatan sebentar ya Allah, sebentar. Aku ingin berbuat soleh. Kasih balik sebentar ya Allah. Udah nggak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa mundur, selesai. Ya, hatta zurtumul maqabir, sampai nanti di sekarat baru sadar, masuk kubur pengen balik lagi, udah nggak bisa. Nggak bisa, ya. Balik sini aja, hati-hati teman-teman sekalian, kalau sudah nanti pelan-pelan dibuka pintu maksiatnya. Oh, kalau udah meninggalkan sholat, udah nih komplikasi nanti. Kasih. Udah, itu dasar pertama. Kalau sholat udah malas, hati-hati. Sholat udah malas, hati-hati. Ya, setelah itu nanti udah, kalau sholatnya malas, baca Quran pasti otomatis malas. Lama-lama puasa malas. Lama-lama semakin banyak penyakitnya. Udah nggak sholat, menyoal orang sholat. Ini udah komplikasi. Ini nifak yang paling bahaya. Ini munafik yang paling dahsyat. Jadi ternyata pintu kemunafikan dibuka dengan nih, dari mulai virus yang ringan gejalanya. Apa yang mau saya katakan, saya ilustrasikan ke sini nih, sama nih. Sifat nifak juga begitu. Ada kadarnya. Kadar kecil, nggak mau sholat dulu, malas dulu, muncul penyakit, sudah lama-lama nggak sholat, lama-lama makin naik nih bahaya, sesak nafas nih. Kalau di COVID tuh,
Ya, udah sesak dengan semua hal yang berbau keislaman. Sesak lihat orang sholat. Sesak lihat orang baca Quran. Sesak lihat orang berhijab. Sesak lihat umat Islam itu maju. Sesak lihat umat Islam itu bersatu. Sesak. Nah itu. Udah parah tuh sifat nifaknya. Udah jadi munafik yang hakiki. Ya, munafik yang sejati. Karena itu nanti di Quran surah keempat. Lagi-lagi banyak di An-Nisa itu. Ya. Sebelum nanti dikompilasikan semuanya di satu surah khusus, surah ke-63 Al-Munafikun dengan namanya. Jadi Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah di mushaf. Langsung Allah berikan gambaran, wa qad nazzala 'alaikum, telah tetap ketentuan, telah turunkan ketentuan dalam Al-Quran, dalam Alkitab, berlaku untuk kalian semua, hai orang-orang beriman. An idza sami'tum, jika kalian mendengar, mengalami satu peristiwa, ayatillah yukfaru biha, ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u biha, atau mengolok-ngoloknya. Tuh. Ya. Nanti kita akan lihat siapa mereka ini. Siapa mereka ini kita akan lihat. Ada dua golongan nanti. Jadi satu, pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah, ingkar. Ya. Ayat-ayat Allah itu apa? Ya, ayat-ayat Allah itu perintah larangannya. Ya, tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan Allah Tuhan, Rabb, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Bagaimana cara mengetahui Allah itu satu-satunya Tuhan, layak disembah? Ya dengan ibadah. Buka Quran surah ke-20 Toha, ayat ke-14. Allah tegas mengatakan bahkan kepada Nabi Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana. Hanya saya Allah, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Nggak ada Tuhan kecuali saya. Tegas. Ya, silahkan, saya sering katakan, hanya di Al-Quran, keterangan yang sangat tegas menerangkan tentang sifat ketuhanan. Silahkan cek. Dalam kitab manapun, cuma di Al-Quran. Karena Al-Quran firman Allah, maka Allah sangat pede mengatakan saya Tuhan. Ya, selain Al-Quran, ya silahkan cek, bandingkan. Karena fitrah manusia tidak akan mungkin membawa nilai ketuhanan. Fitrah manusia. Jadi manusia tidak akan pernah bisa mengatakan saya Tuhan dengan ketinggian, kepedean yang luar biasa. Fir'aun pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Lama-lama dia meralat. Bukan. Oh, aku sadar sekarang. Al-ana hasasal haq. Ya, al-an, sekarang kamu. Nampak. Ya. Kisah Yusuf, hasal haq, nampak kebaikan. Kisah Fir'aun, alaan, sekarang sadar. Ternyata Tuhannya Musa, Tuhannya Harun itu yang benar, aku bukan. Nggak ada. Manusia itu nggak mungkin dengan fitrah kemanusiaannya mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Allah, Tuhan yang sesungguhnya. Dengan sangat luar biasa, kepercayaan tinggi yang sangat luar biasa, dengan sifat ketuhanan yang mengatakan, Innani anallah, cuma saya yang Tuhan. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Buktinya apa? Fa'budni. Ya, dengan saya Tuhan, sembah saya. Fir'aun hanya mengatakan ana rabbukumul a'la. Setelah itu dia meralat, dia sekarat, dia selesai. Ya, sampai kiamat, sampai kembali kepada Allah. Allah mengatakan fa'bud, disembah saya. Cari di kitab manapun. Demi Allah saya katakan, cari di kitab manapun satu kalimat ini saja. Saya Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Sembah saya. Demi Allah saya katakan, cari di kitab manapun sampai saat ini, bahkan termasuk seluruh kitab yang dianggap suci di muka bumi, Anda hanya akan temukan kalimat ini di Al-Quran. Al-Quran. Karena firman Allah akan menunjukkan sifat ketuhanannya. Nah, jadi bukti untuk menunjukkan Allah itu Tuhan, ya menyembahnya. Ya, jadi menyembah Allah, ya diantaranya lewat ibadah. Salat menyembah Allah, itu ayat Allah. Ya, mohon maaf, nanti ayat-ayat Allah itu bisa ibadah ritual, salat, puasa, ayat-ayat Allah. Al-Quran, ayat-ayat Allah. Nah, ada yang ingkar terhadap Al-Quran, ingkar dengan orang sholat, ya, atau minimal, mohon maaf, yustahza'u biha, mengolok-ngolok, olok-olok, ya. Bawaan sholat, azan, ada yang mengingkari azan, apa nih suara azan, apa nih bikin bising aja, apa nih gini dan ini tandanya ini sudah komplikasi ini. Mesti kita doakan nih, mesti kita bantu untuk keluar, ya. Hati-hati, ya, saya tidak mengarahkan Anda untuk menunjuk siapapun. Kita mendorong semua orang untuk menjadi baik. Karena itu kita coba perbaiki. Saya berikan tanda ya, saya nggak pernah nunjuk orang. Kalau ada yang ngaku, saya nggak keberatan. Jadi kita bisa doakan, ya, kita bisa doakan, kita arahkan menuju kebaikan. Tapi jangan pernah tunjuk orang, ya. Ini, jadi kalau sudah ada yang ingkar, apalagi misalnya yang kedua, wa yustahza'u biha, ngingkar enggak, cuma ngolok-ngolok orang sholat, ngolok-ngolok orang berhijab, ngolok-ngolok orang menghafal Quran, ngolok-ngolok orang berinteraksi dengan Al-Quran. Orang mau tahajud kok disoal, kok diolok-olok. Terus yang aneh itu, yang disoal itu adalah hal terkait dengan agamanya. Itu yang aneh. Saya bingung cara berpikir orang sekarang. Ya, makanya kemarin saya sampaikan makronisme itu. Ya, saya mau tunjukkan sebentar ya teman-teman sekalian.
Ini penting sekali. Kadang-kadang kalau saya nyampaikan yang seperti ini kadang-kadang langsung di jam nih. Lambat, terus sinyal hilang, terus abis itu nanti putus agak lama, terus nanti subscriber tiba-tiba bertahan, terus nanti viewernya hilang. Saya nggak peduli, yang penting sampai pada Anda. Jadi tolong sampaikan lagi supaya kita mengerti. Ya, orientasi kita semua akhirat. Lihat baik-baik teman-teman sekalian, fokus ini. Saya belajar i'lam, belajar jurnalistik. Ya, setahun saya dapatkan materi itu. Kita belajar beberapa, dan itu ilmiah ya. Teman-teman sekalian, sekarang yang mesti kita lihat dan sangat berbahaya, sekarang ada pertarungan pemikiran. Ya, sudah ke tahap propaganda. Ya, kalau kita masuk ke dunia pemikiran itu nanti ada agitasi, ya. Agitasi, ada provokasi, ada propaganda. Propaganda. Dulu Soviet tuh punya satu bagian subnya itu disebut dengan agitprop, ya, agitasi dan propaganda. Dulu itu bagian bironya di komunis Soviet tempo lalu, yang kemudian diadopsi oleh Eropa, dikembangkan, sekarang masuk ke media. Ya, media itu sudah membawa sekarang sudah ke propaganda. Sudah bukan mengajak lagi, sudah bukan memengaruhi lagi, tapi merubah mindset, merubah pemikiran. Dan mengarahkan kepada apa yang diinginkan, merubah cara berpikir kita dan diarahkan kepada kepentingan tertentu. Salah satunya apa? Salah satunya ada gerakan propaganda merubah pemikiran dunia yang langsung objeknya, targetnya diarahkan kepada Islam, bukan Muslim. Kita harus cerdas berpikir teman-teman sekalian, bedakan antara Islam dengan Muslim. Islam, seperti tulisannya, Islam. Islam tuh ajarannya. Islam tuh dinnya, ajarannya, isinya, panduannya, pedomannya. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 19, Innad dina indallahil Islam. Jadi kalau kita berbicara Islam, kita berbicara dinnya, berbicara ajarannya, pedomannya, petunjuknya. Orangnya disebut Muslim. Muslim, aslama yuslimu, islaman muslimun. Orang Islam, orang yang memeluk Islam, orang yang berusaha menjalankan pedoman-pedoman dalam Islam, orang yang berusaha menjalankan ajaran-ajaran dalam Islam. Ada yang usahanya sungguh-sungguh jadi orang baik, seperti dituntun Rasulullah SAW. Ingat di zaman Rasulullah itu, ya, berandal banyak, ya, begal nggak terhitung, segala macam tindak keburukan ada. Nabi datang membawa risalah Islam, diajarkan, mereka sungguh-sungguh, begitu benar-benar sungguh-sungguh jadi orang terbaik di masanya yang menginspirasi ke masa depan. Ya, Anda mau cari orang jujur, di situ paling kumpul yang terbaik. Anda cari orang tawadhu, di situ yang paling hebat. Anda cari orang dermawan, di situ ditemukan yang paling dahsyat. Semua puncak kebaikan ada di situ. Sampai mereka bertransformasi dari jahiliyah menjadi khairu ummah dan diakui oleh sejarah. Silahkan cek, diakui oleh sejarah. Sampai bahkan menginspirasi sampai ke Eropa. Bukan hanya dengan akhlaknya, adabnya, yang sekarang banyak berlaku di berbagai tempat belahan dunia, bahkan dengan pengetahuannya. Cek semua pengetahuan yang dikembangkan oleh orang-orang Eropa sampai dengan saat ini. Lihat akarnya, maka Anda akan temukan pada puncaknya kembali kepada ajaran-ajaran keislaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu. Tapi orang-orang yang tidak berusaha dengan baik, ya, bahkan hanya kamuflase saja, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, Musailamah al-Kadzdzab, sudah ada di zaman Nabi, ngaku Islam, cuma mohon maaf, masuk ke situ hanya untuk menjelek-jelekan saja, hanya untuk berbuat makar. Udah ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada orang munafik zaman dulu. Ya, Musailamah al-Kadzdzab ngaku Muslim, Nabi hidup, selepas wafat ngaku Nabi. Jadi ya, abah yang ngaku Nabi itu, yang sekarang saya ngaku Nabi, udah ada. Anda terlambat jauh Anda. Zaman dulu udah ada. Dan selesai kehidupannya. Nastapa, merana sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dari dulu orang yang masuk Islam itu Muslim dah banyak, yang baik-baik banyak, yang nggak baik pun ada karena nggak serius menjalankan keislamannya. Ya, yang nggak serius itu siapa? Orang Islamnya. Islamnya bagus, silahkan cek di Islam. Semua buka ajaran Islam, di Al-Quran buka, di hadis buka. Nggak akan Anda temukan ajaran-ajaran yang menjerumuskan pada keburukan. Demi Allah saya katakan, semua kamu jadi Islam, baik semua kalau benar Islamnya. Ya, bagaimana bisa korupsi? Melihat yang jelek aja nggak boleh? Ya, kan Quran yang mengajarkan.
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria yang merasa beriman, sudah masuk Islam, imannya bagus, pandang yang baik saja. Ini gimana mau korupsi? Mau lihat aja nggak boleh yang jelek. Terus korupsinya sambil merem, Ustaz. Ya ilah, mau merem korupsi. Gimana? Tangannya aja nggak boleh. Mencuri, dipotong tangan. Wasariqu qatafaqtu aydiyahuma. Ya, pencuri, potong tangannya. Gimana mau dipotong tangan mau mencuri? Nggak bisa. Ya, bicara baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai pemilik iman, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Gimana mau bikin hoax? Mencela nggak boleh. Bikin buruk aja nggak boleh. La yaqtaba'dukum ba'du, jangan gosip. Gosip nggak boleh. Mencela nggak boleh. Inna ba'dadh-dhanni itsam, prasangka buruk itu bisa dosa. Berprasangka buruk aja nggak boleh, apalagi bikin hoax, apalagi jadi buzzer. Nggak mungkin bisa. Ya, jadi Islam tuh pasti bagus, Quran tuh bagus. Nggak ada orang belajar Quran benar misalnya jadi buruk, nggak mungkin. Apalagi jadi teroris, membawa teror itu mustahil. Mustahil. Ingat kata-kata saya, sumber teror itu cuma dua. Ya, secara umum cuma dua makronya. Satu, ekonomi. Kalau ekonomi mulai lemah, maka muncul teror. Ya, karena orang lapar. Orang lapar, orang butuh makan. Kehilangan peluang itu, maka dia nyari. Nggak dapat jalan yang baik, dia mulai muncul deh. Oh, setan ketawa ketiwi, cuman ditiup maksiat. Ya, udah itu dibawa tuh sama setan. Mulai muncul pembegalan. Begal itu kan teror. Teror itu membuat orang khawatir, takut. Datang tuh teror, itu umum tuh membuat orang takut. Bukan cuma dengan ledakan. Dengan senjata, dengan macam-macam, dengan senjata fisik itu teror. Makin banyak orang membegal itu teror. Sifatnya disebut ismenya terorisme. Udah masuk ke situ. Di faktor ekonomi, betapa banyak orang meledakkan diri dan sebagainya karena iming-iming tadi. Ya, bayar sekian, ini sekian, berbuatlah sesuatu yang buruk. Nembak orang, bom orang, bunuh orang dan sebagainya. Baik, yang kedua faktor politik. Ya, bukankah Fir'aun dengan kekuasaannya secara politis nggak mau diganti? Ya, dengan secara politis takut dengan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa datang bukan untuk meruntuhkan kerajaan Fir'aun, cuma untuk meluruskan kekuasaan supaya benar. Perhatikan, pernah nggak ada narasi dalam Al-Quran mengatakan Musa diutus untuk menghancurkan Fir'aun supaya diganti rajanya Musa? Nggak ada. Baca Quran, Suneo. Silakan baca. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Ya, pergilah kepada Fir'aun, dia telah menyimpang. Buka lagi surat Toha, surat 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna. Ya, innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia telah menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Nasihati, katakan dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia balik lagi, dia gunakan kekuasaan pada jalan yang benar. Jadi Musa diutus didampingi Harun untuk mengarahkan Fir'aun supaya benar dengan kedudukannya, membuat kebijakan-kebijakan yang baik, bukan untuk ganti Fir'aun. Fir'aunnya yang ketakutan karena mempertahankan hal-hal buruknya, muncullah teror pada saat secara politis. Apa yang dia lakukan? Setiap bayi yang muncul mau dilahirkan, dampingi ibunya yang sedang mengandung. Keluar perempuan, hidup laki-laki sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Diabadikan ini di Quran surah kedua ayat 49. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Maka dia gerakkan secara politis semua hal terkait dengan dirinya. Pasukan-pasukannya, dampingi algojonya, Haman arsitekturnya. Ya, cendekiawan kebelingernya, kasih masukan-masukan yang kadang buruk dan sebagainya, ditugaskan secara militer, tugaskan ini bikin apa? Teror. Jadi teror itu diciptakan. Ya, dari faktor apa? Politis. Ini yang terjadi. Jadi bisa karena kekuasaan, bisa karena ekonomi, kesulitan. Karena itu di surah Quraisy jelas, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua faktor yang membuat kehidupan itu nyaman. Satu, ekonominya kuat. Yang kedua, amanah min khauf, keamanan, ketertibannya nyaman, faktor politisnya bagus. Jadi kalau sosial, faktor politiknya, keamanan terjamin, ekonomi bagus, sosial pun akan tenang. Nah, dari mana munculnya orang-orang ini? Karena tadi. Nah, sekarang yang berbuat teror itu, berbuat hal-hal yang buruk itu nggak punya aliran. Bukan cuman Muslim, orang yang mengaku Islam, yang tidak mempraktekkan ajaran Islamnya dengan baik. Di Islam nggak ada tuntunan terorisme. Tunjukkan pada saya, di mana di Islam misalnya mengajarkan begal si fulan, bunuh si fulan, rampok si fulan, korupsi kamu. Nggak ada. Bom, nggak ada. Bahkan kalau baca Quran benar-benar takut. Orang baca An-Nisa aja. Lagi-lagi ke An-Nisa, ayat 93, 94, oh udah itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang merencanakan pembunuhan, apalagi targetnya satu orang aja orang beriman. Satu orang aja. Fajaza'uhu jahannam.
maka dia sama dengan memesan kafling di neraka jahanam. Orang beriman mana yang pengen pesan kafling di neraka jahanam? Khalidan fiha, kekal di dalamnya, nggak pernah keluar. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Wa adalahu adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang sangat dahsyat. 5 hal. Neraka jahanam, kekal gak keluar, dimusuhi oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan dijanjikan siksa yang berlipat. Orang beriman mana yang ingin mendapatkan itu? Ini kalau orang benar baca Qur'annya, nggak mungkin tiba-tiba datang bom di sana sini, berangkat ke sini, bom tempat ini, bom tempat itu bukan Islam. Nggak ada ajarannya. Kan itu saya katakan pada Anda, hati-hati kalau ada ajaran, ajakan, tiba-tiba kayak orang baik, terus datang nih ke jalan Tamrin, tuh jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin, Suneo. Kita negeri aman. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak tiba-tiba demikian, itu bukan Islamnya. Nih, ini nih, oknumnya di sini, yang mengaku Muslim tapi tidak menerapkan ajaran Islam dengan baik, sama aja dengan yang lain juga. Boleh jadi ada yang Kristen juga nggak baik, ada yang Hindu nggak baik, ada yang Buddha nggak baik. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa di soalnya Islamnya? Kenapa setiap ada kejadian-kejadian di soal Islam dibawa Islamnya? Coba lihat kemarin yang di Perancis, Emmanuel Macron misalnya, apa yang dia katakan? Islam sedang krisis, kok Islam yang dibawa? Nilai intelektual Anda kemana? Ini kalau yang salah orangnya, jangan di soal ajarannya. Kalau logika berpikirnya seperti itu yang saya katakan Macronisme kemarin, kalau logika berpikirnya begitu, kacau kemudian. Ya, dialektika kehidupan. Anda bisa kebayang nggak, ya teman-teman sekalian? Ini jangan dulu masuk ke keyakinan ya, agama. Institusi pendidikan aja, kampus A, kampus B, kampus C. Ya, ada alumni kampus tertentu, misalnya korupsi, pernah nggak disebutkan kampusnya? Ya, koruptor kampus A, koruptor kampus B. Saya aja lisan saya nggak sanggup mengucapkan itu. Saya nggak pernah dengar KPK mengumumkan ini ada koruptor kampus A, ya, koruptor kampus B. Silahkan masukin aja kampusnya, kampus-kampus besar di Indonesia. Ya, sebutkan itu. Koruptor kampus A, koruptor kampus B, nggak pernah ada. Yang disebutkan namanya, inisial lagi, fulan, 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 fulan. Kenapa sekarang bisa sangat mudah mengatakan Islamnya? Islam teroris, Islam radikal, Islam A, Islam B, Islam C. Ya, yang membuat penembakan di New Zealand kemarin, apa agamanya? Apa pernah disebut terorisme A? Ya, di Myanmar siapa yang membantai umat Islam pada saat itu? Siapa? Nggak pernah disebut. Misalnya teroris agama B. Ya, di India siapa yang menghancurkan masjid-masjid, membunuh banyak orang Islam di sana? Apa pernah disebut teroris agama C? Tidak pernah. Bahkan lisan saya pun nggak sanggup menyebut agama-agama lain terkait dengan teroris. Karena terorisme nggak punya agama. Jadi ada kesalahan berpikir teman-teman sekalian, ada propaganda besar sekarang yang ingin menyoal langsung targetnya ke ajarannya. Apa tujuannya? Merubah ajaran Islam. Bukan orang Islamnya, merubah ajarannya. Ini yang ingin mereka kesankan bahwa Islam itu buruk, Islam itu jelek, identik dengan kekerasan dan sebagainya. Ya, ini yang persoalannya ini. Islam, ISIS misalnya, kan Islam yang dibawa, bukan ininya. Bukan oknum muslimnya, tapi Islamnya. Kenapa yang ditengahkan selalu Islam? Jadi kalau Anda berhadapan dengan yang seperti itu, Anda balikan tanyakan. Kenapa nggak disebut Kristen radikal? Kenapa yang disebut Buddha radikal, Hindu radikal? Ya, dan sebagainya. Kenapa yang muncul Islam radikal? Padahal Allah kasih contoh. Nih, di Myanmar begini, di India begini, di New Zealand begini, di Swedia dulu begini. Ya. Apa yang terjadi? Karena ada persepsi yang bersamaan, satu propaganda besar ingin mengesankan bahwa ajaran Islam jelek, sehingga mereka menawarkan persepsi keislaman yang mereka ciptakan sendiri. Nih, Islam liberal, Islam plural, dan sebagainya. Dari dulu mengamalkan Islam baik-baik saja, ada hampir 2 miliar umat Islam di muka bumi. Ya, dan yang lain baik-baik saja. Alhamdulillah nggak ada kekerasan, yang lain baik-baik, ke masjid baik, sholat baik. Ya, halnya baik. Ini poinnya. Ya. Jadi ini yang kita coba koreksi teman-teman sekalian, dan celakanya ini diwariskan, diamini, diserap, dan dipopulerkan. Bahkan oleh orang yang mengaku muslim sendiri. Itu yang disebut dengan munafik. Saya tegas katakan munafik. Tegas, munafik. Munafik. Dari mana taunya? Firman Allah. Yustahza'u biha. Tiba-tiba di bawah-bawah. Dan cirinya pas lagi, seperti kata Al-Quran di Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Koreksi, itu kata-kata nggak benar. Minta maaf saja, selesai persoalan. Innama nahnu muslihun. Yang saya maksudkan nggak semua Islam kok, cuma separatisme Islamnya. Islam separatis, kok Islamnya di bawah-bawah? Separatis ya separatis aja. Ekstremis ya ekstremis aja. Kenapa bawa-bawa Islamnya?
Ya itu dia yang kami maksudkan ingin perbaikan untuk umat Islamnya. Ini innama nahnu muslihun, sama. Terus sama-sama dibawa ke Indonesia, muncul intelektual. Yang dimaksud bagi Anda siapa? Anda juru tafsir mana? Kok tiba-tiba jadi menafsirkan? Ya, kalau mau menafsirkan, ya hilangkan kata Islamnya. Ya, bahas tentang hal-hal yang menyimpangnya. Ini yang kita luruskan. Kita juga tidak sepakat karena sekali lagi terorisme tidak punya agama. Baik. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum. Jadi kalau ada yang dengar seperti itu jangan sertai mereka. Fala taqudu, jangan sertai. Jangan duduk dengan mereka. Kalau bikin bacaan tinggalkan bacaannya. Kalau ceramah tinggalkan ceramahnya. Ya, kalau bikin produk tinggalkan produknya. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka sadar itu salah dan balik baru minta maaf. Kalau itu benar, kalau MUI menganjurkan kemarin kejadian misalnya nggak pernah mau minta maaf, itu benar. Ya, nggak usah di sweeping, ngapain sweeping? Nggak usah datang ke toko-toko, nggak usah. Kalau jiwanya sadar beriman, cukup tinggalkan, nggak usah dibeli. Kalau ada di supermarketnya, Anda di situ karyawannya udah tutupin, bagus tuh kemarin tutupin, nggak usah diambil, sudah selesai. Sampai kemudian minta maaf, selesai. Sadar bahwa itu salah. Itu elegan kan? Nggak usah mencela, ya kan? Nggak usah mencaci yang sudah jelek sama dengan jeleknya. Nggak usah mencaci, kenapa harus mencaci lagi? Tinggalkan aja. Ya, innallaha jami'ul munafiqin, itu dalilnya. Ya. Sungguh Allah akan mengumpulkan munafikin wal kafirin dan orang-orang ingkar fi jahannam jami'a, di jahannam keduanya. Dulu saya masih mencari apa tafsir ayat ini. Sampai terjadi kejadian-kejadian baru kita sadar. Oh, ada orang-orang yang belum beriman, yang kuat menyerang Islam, tiba-tiba dikuatkan oleh orang yang mengaku beriman. Karena itu ayat yang mengatakan orang yang ngaku-ngaku ini disebut munafik. Orang yang tadi disebut dengan kafirin, jami'ul munafiqina wal kafirin. Nanti kalau yang begini nih, dua-duanya kompak menjelek-jelekan Islam tanpa sebab, menyoal, membangun propaganda yang buruk, mengarahkan pada hal-hal yang jelek, itu dikumpulkan oleh Allah di neraka jahanam keduanya. Dan kita bertobat, bermohon pada Allah supaya dihindarkan dari yang demikian. Kita berdoa, tunjukkan pada kebaikan. Kadang-kadang situasi begini menjadi jalan hidayah untuk kembali. Jadi kita doakan, ya. Kalau ada non-muslim belum mengerti mencela Islam, jangan langsung dihukumi dulu, mungkin karena dia belum tahu. Kan itu kita tunjukkan, kita doakan dulu, tunjukkan dulu dan sebagainya. Setelah dia mengerti, lihat responnya. Ya, apa arahnya, apa tujuan dan maksudnya. Nanti kita bisa lakukan dan counter secara elegan. Itulah Islam. Ya, baru ketika dizalimi kita bisa membela diri. Ya, membela diri. Dan hebatnya tindakan militer dalam Islam selalu dikesankan terhadap pembelaan, bukan penyerangan. Itu dahsyatnya. Nabi pernah diserang, Nabi memaafkan sampai tingkat serangannya membahayakan, baru muncul kemudian ayat-ayat jihad untuk membela diri secara militer. Jadi pembelaan itu muncul karena memang faktor fitrah dalam kehidupan. Nah, ini negara kita di otak-atik kita bela, ya kita niatkan ibadah. Iman kita diganggu, kita bela, kita niatkan ibadah. Maka demikianlah dalam kehidupan itu fitrah sebagai hukum secara umum. Saya mohon maaf ya kalau saya tegas di sini menyampaikan karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Yang kita harus cintai karena negara kita Indonesia ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti jaga. Jaga negara ini. Jaga, cintai bangsa kita, nggak usah diutak-atik lagi. Semuanya sudah utuh atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini berkah Allah Indonesia ini, rahmat Allah. Ya, keinginan luhur itu sudah dari lama pengen merdeka, dan dengan dirongkan oleh keinginan luhur sudah lama. Ini berkat Allah diturunkan, rahmat Allah. Kita beribadah dijamin lewat undang-undang, ya. Bahkan dasar negara kita itu yang pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu nanti jembatan untuk menafsirkan Pancasila yang sila pertama itu. Ya, bahkan nanti sila keduanya, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab diturunkan lagi banyak. Sila satu aja yang ketuhanan yang Maha Esa, negara dari dasarnya, dasar ketuhanan, dan kita dijamin untuk beribadah di ayat 2, pasal 29. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Sudah indah, sudah baik. Maka jaga dengan mencintainya. Bagaimana cara mencintainya? Dengan menerjemahkan nilai-nilai ibadah sesuai dengan petunjuk Allah kita sebagai umat Islam. Jangan korupsi. Islam melarang korupsi. Jangan membegal, jangan merampok, jangan zina, jangan berselisih. Hidup dengan tentram, hidup dengan baik, sholat dengan bagus. Ya, makanya umat Islam saya sarankan ayo kompak semuanya, bersatu, jangan berselisih. Kompak, terus kuatkan. Karena orang Islamnya kuat di Indonesia, itu membantu pada negara. Kan 200 juta lebihnya orang Islam. Maka orang Islamnya kompak, saling mengenal, ya, saling menguatkan, ekonominya kuatkan, pedagangnya saling bersaudara, ya, saudarakan, para pengusahanya kumpul. Ya, coba orang Islam tuh bikin sih minumannya dari orang Islam, coba sih berasnya dari orang Islam, pakaiannya dari orang Islam, kuatkan di situ. Insya Allah akan terbantu kalau rakyatnya makmur, negara ikut makmur. Kita sokong. Ya, dan itu bagian dari ibadah kita dan bagian dari pengamalan undang-undang.
Dan nggak usah mengganti apapun yang ada di negara ini sudah final, ini sudah bagus. Tinggal bagaimana kita menjalankan dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon izin saya agak dalam untuk bahasan itu dan mohon berkenan untuk menerima dengan baik. Kalau ada hal-hal yang perlu kita koreksi bersama dan kita bisa perbaiki. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Sedangkan orang munafik ketika diingatkan untuk meninggalkan perbuatan maksiatnya, perbuatan merusaknya, mereka kalau penyakitnya makin kuat akan membela diri dengan mengatakan innama nahnu muslihun, kami itu sebetulnya sedang merubah. Ya, kami ingin berbuat baik. Ya, niat kami bagus. Ya, niat Anda bagus, cuman kan penyakit Anda bermasalah, hati Anda bermasalah. Bagaimana bisa berniat bagus sementara hatinya bermasalah? Niat itu kan dari hati. Ya kan? Karena itu Allah infokan lewat ayat ke-12, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala harful ikhbar wa taukid. Ala itu huruf penguat. Ya, dan taukid yang menekankan. Biasanya begini, kalau di Al-Qur'an ada huruf penguat dan menyampaikan informasi ikhbar wa taukid, itu menunjukkan informasi yang disampaikan sangat penting. Ya, informasi yang disampaikan sangat penting. Jadi kalau ada ala itu informasinya penting. Kalau di hadis misalnya ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ya, saking pentingnya hati, qalbu, Nabi sampai mengatakan sungguh dalam jiwa kita itu, di tubuh kita ada satu kerat daging yang kalau baik itu baik semua tubuh, kalau jelek jelek semua. Apa itu? Qalbu. Kalau kalbunya bagus, ke semua tubuh kita akan baik pancaran kebaikannya. Di ala, jadi menjaga kalbu itu penting, informasi penting. Nah ini, di ayat ini, ala ada hal penting kata Allah yang ingin aku sampaikan. Innahum humul mufsidun, perbuatan mereka sungguh itu merusak. Jadi bukan memperbaiki. Ya, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi ini kalimat ingin meyakinkan dua sisi sekaligus. Kepada kita, orang-orang beriman, kalau kita melihat perbuatan merusak orang-orang munafik misalnya, mohon maaf, munafik pun bahasa baku ya. Jadi kalau ada hal seperti itu disampaikan saja. Nah, itu penyakit, kita perbaiki, kita doakan, kita arahkan dan kembali menjadi baik. Ya, ini kepada kita pengingat. Jadi kalau kita melihat ada orang sudah mulai malas sholat, sudah nggak bagus, terus misalnya ingin dapat pengaruh saja, pakai atribut keislaman. Ya, dalam konteks pilkada misalnya pakai kerudung islami, kemudian peci islami tapi kebijakan nggak bagus, jauh dari umat Islam, diingatkan. Itu mungkin peluang hidayah, jadi jangan langsung dicela. Wah, mau pilkada aja nih pakai peci, jangan demikian. Tapi kita doakan dulu. Alhamdulillah udah mau berkerudung, gitu kan? Jadi kalau pasang foto misalnya pakai kerudung, tulisin bawahnya Alhamdulillah udah berkerudung, gitu kan? Kita doain, kita arahkan pada kebaikan, ya. Terus relawannya support, kalau bisa pertahankan nih kalau terpilih pakai kerudung terus, kan? Pakai peci terus, ke masjid lagi, ya. Kalau ada yang pakai apapun atribut keislaman ya kenakan dengan baik, Alhamdulillah kita doakan sesuai dengan tempatnya. Jadi kita arahkan demikian. Jangan putus asa, ya kan? Seperti Nabi Musa, terus diminta diarahkan. Seperti Nabi pun dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, tetap menemani dalam kehidupannya dan memberi petunjuk, walaupun yang bersangkutan enggan untuk berubah. Jadi kalau ada orang buruk enggan berubah, sudah ada kakek moyangnya, jangan diikutin dan nestapa hidupnya. Ya. Kemudian yang kedua juga pengingat untuk orang yang memiliki sifat nifak, bahwa perbuatan Anda merusak. Anda merusak. Anda menyuruh orang berhijab, menyuruh orang menghafal Quran itu merusak, berbahaya. Berbahaya. Termasuk sekali-kali jangan menyoal, jangan dibawa-bawa ya ke Indonesia, teman-teman. Penyakit di luar jangan diimport ke sini. Ya, kalau diimport ini menunjukkan bahwa Anda pun bermasalah. Ya, jadi kalau ada yang bawa-bawa ke Indonesia, terorismenya dibawa ke sini, diimport dari luar ke sini, terus persepsinya dibawa juga. Apalagi kalau dibuat semacam proyek tertentu, itu berbahaya, berbahaya. Membuat stabilitas terganggu, keamanan terganggu, segala rupa terganggu. Jangan tukar dengan dunia semata. Jangan tukar, berbahaya. Bertobatlah kepada Allah karena hanya sementara saja. Suatu saat kita kembali kepada Allah. Kita ingin damai, tentram, makmur, maju, saatnya kita berjaya dalam kehidupan, ya. Walakin la yash'urun, akan tetapi tidak menyadarinya. Baik, ini adalah ringkasan dari tafsir yang dituliskan dari beberapa ulama, termasuk di hadapan saya ini ada Ibnu Katsir. Saya sudah baca ini, sudah saya baca, saya sarikan kembali. Jadi kalaupun kita baca lagi, insya Allah tidak akan jauh dari apa yang telah saya sampaikan. Tapi ada yang menarik di sini. Ketika membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Salman al-Farisi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun qala Salman lam yaji ahlu hadhil ayat ba'du. Ini menarik nih. Jadi di era sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu, karakter begini belum terlihat kata beliau. Yang beliau alami ya. Jadi orang-orang munafik yang diingatkan kena penyakit nifak, diingatkan supaya berubah jadi baik, itu membela diri dengan pembelaan begitu belum ada. Ya.
Ini kita diingatkan, ini jangan begitu dong. Jangan Islam yang disoal, jangan Anda bilang Islam dalam keadaan krisis, jangan Anda bilang separatis Islam, ya, jangan bilang demikian, jangan bilang Islam teroris. Ya, karena agama ini mengajarkan kebaikan. Terorisme tanpa agama, tiba-tiba klaimnya, oh enggak kok, yang kami maksudkan untuk perbaikan. Ya, kami nggak menyoal Islamnya, cuma ada yang ekstrim. Ya, jangan disebut Islamnya. Nah, ini persis gambarannya, kata Salman, zaman saya belum ada. Kalau Salmannya masih ada, kita bilang, Salman radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyid Salman, sekarang ada. Sekarang nampak. Ya, 15 abad yang lalu Salman Al-Farisi mengatakan lam yaji ba'du, ya, lam yaji ahlu hadhil ayat ba'du. Ini tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim, teman-teman sekalian, di ayat yang ke-11. Lam yaji ahlu hadhil ayat ba'du. Ya, pemilik ayat ini pelaku di ayat ini belum nampak di zaman saya, katanya. Zaman sekarang ada. Ya, termasuk sama Islam liberal, Islam plural dan sebagainya. Kalau diingatkan begitu. Bahkan ada yang langsung naik, ya, seperti Al-Baqarah ayat 203. Ya, 204, maaf, 204, 205, 206 sampai 207-nya. 204, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Di antara sementara manusia ada yang kata-katanya begitu menarik, retorikanya cantik, ya, membawa-bawa nama-nama Allah, kadang motong-motong ayat, motong-motong hadis. Wa huwa aladdul khisam, padahal dia musuh yang paling nyata. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Tuh, kalau dia berpetualang di bumi cuma berbuat kerusakan. Fasad kan munafik. Ya. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah enggak mencintai, enggak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-'izzah. Tapi kalau diingatkan ittaqillah, ini enggak benar, enggak bagus. Itu akhadhathu al-'izzah, naik dia. Kamu siapa? Saya ini gelarnya banyak. S1, S2, S3, ada yang profesor, ada yang macam-macam. Coba lihat, gelar tinggi-tinggi hanya untuk merusak, ngapain? Ya, yang paling aneh itu dia masuk fakultas Islam, kampus Islam, gelar tinggi-tinggi hanya untuk merusak Islam. Anda sehat? Anda sehat enggak? Anda tuh belajar tinggi-tinggi sampai S3, bikin disertasi hanya untuk merusak Islam. Sudah jelas di Quran dikatakan zina haram, Anda bilang zina halal. Anda sehat nggak? Nah, coba dicek dulu. Anda sehat nggak? Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Anak SD aja tanya zina haram. Ya, anak TK ditanya, anak saya TK tanya zina haram, haram bu ya. Siapa itu yang bilang halal? Anak TK bisa jawab haram, Anda S3 bilang halal, Anda sehat. Terus yang paling bahaya kok bisa di kampus Islam? Bawa-bawa Islam lagi. Universitas Islam. Jadi ketika membawa nama Islam, maka nilai-nilai keislaman hadir di situ, bukan anti-Islam diajarkan di situ. Itu bahaya. Makanya liberalisme, pluralisme, ya sepilis itu, ya sekuler, liberal, pluralis itu berbahaya. Itu berbahaya. Ya. Saya tegas mengatakan, Anda nggak sepakat silahkan kita diskusi. Dan saya sangat terbuka, gitu kan. Nanti kita bisa lihat dan dengan izin Allah mudah-mudahan kita saling mendoakan untuk mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan. Mohon izin teman-teman sekalian kalau ada yang hangat-hangat ya malam-malam hari ini, memang kalau perkara-perkara akidah yang merusak, membahayakan, mesti tegas dari situ. Ya, mesti tegas supaya kita paham ini hitam putihnya demikian. Yang hitam tinggalkan, putihnya ambil, kemudian kita doakan supaya saudara-saudara diarahkan kembali. Karena Quran pun mengarahkan begitu. Di ayat 146 An-Nisa Allah mengatakan illal ladzina tabu. Saking Allah semua harus taubat, kecuali orang-orang yang taubat wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri. Kita bantu dengan doa supaya intelektualnya balik lagi jadi baik, gitu kan? Terus buka lembarannya, hazanahnya, bukakan, gitu kan? Referensinya dan sebagainya. Dan semoga dengan itu semua punya peluang yang sama untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih ringkasan dari Quran surah kedua, dari tafsirnya ayat ke-11 sampai dengan ayat 12. Dan kita akan lihat ciri berikutnya di ayat 13, 14 sampai dengan ayat 20 tentunya pada episode yang akan datang. Ya, semoga Allah menguatkan jiwa kita untuk belajar dengan baik dan istiqamah sampai kita berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.